Senang-senang. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilahkan kepada jemaah sekalian, khususnya jemaah ikhwan yang masih berada di belakang, dipersilahkan untuk maju ke depan mendekat ke sumber ilmu. Dikarenakan akhwat akan maju sampai batas tiang. Persilakan bapak-bapak yang masih berada di belakang, silakan maju ke depan. Mudah-mudahan dengan mendekatnya ke sumber ilmu bisa menambah keberkahan, dimudahkan segala urusan, dan senantiasa disehatkan hingga semangat beriktikaf di Masjid Darut Tauhid. Baik, untuk ya, berat sebelah ke sini banyak, di tengahnya kosong. Silakan bapak-bapak yang masih berada di belakang, silakan untuk maju ke depan. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan bacaan salat Nabi dan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu merapat Bu ke hijab depan. Siap. Kak Habib siap. Sinyal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur memasuki malam atau hari ke-26 kita di bulan Ramadan. Berarti hanya tinggal hitungan hari lagi Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah ini akan meninggalkan kita. Insya Allah hari ini MK Pagi, sahabat-sahabat di rumah yang menyimak baik melalui MKTV, MKFM, Facebook, YouTube, IG, TikTok dan sebagainya, ini disiarkan langsung dari Masjid Darut Tauhid bersama Bapak Ibu hadirin peserta pesantren Itikaf Ramadan. Bagaimana kabarnya Pak Bu? Alhamdulillah. Memang wajah-wajah mu'takifin, para mu'tikaf ya. Sudah itikaf semalam jam segini tuh berat-beratnya. Bagaimana kalau kita tidur saja? Setuju? Setuju ya, mau balas tidur ini ya. Alhamdulillah bangun dari jam 1, jam 2 bahkan nggak sempat tidur. Jadi jam segini tuh enaknya tidur. Jadi bagi para peserta itikaf yang mau tidur silahkan ya. Saya tidak akan mengganggu, silahkan ya. Kaur bahasa Sunda mah nu peureum teh socana mumuncangana balolotot. Ngerti Pak? Enggak Bu ya. Yang merem itu matanya, mata kakinya insya Allah melek ya. Baik, alhamdulillah. Di antara banyak amalan di bulan Ramadan ini tentu kita harus optimalkan betul sampai akhir Ramadan. Ada sebuah ungkapan dari seorang ulama, apabila beliau menganalogikan seperti seorang pembalap kuda. Pembalap kuda kalau balapan di depan sudah menjelang finish itu akan memacu lagi. Saya alhamdulillah lahir di pacuan kuda. Saya orang pacuan kuda Arca Manik, bukan lahir di lapang Pak, bukan ya.
Tapi alamatnya pacuan kuda sekarang jadi sport Jabar. Dulu pacuan kuda itu setiap pekan, setiap bulan ada perlombaan pertandingan balap kuda. Ada tingkat daerah, tingkat nasional, pon Jabar, pon nasional, sampai pernah lomba internasional. Mulai dari lomba 1000 meter, 1500 sampai 3500 meter. Begitu menjelang finish, lihat garis finish, joki itu makin kencang mecutnya, makin kencang lari kudanya, karena di depan sudah ada garis finish. Nah, itu juga yang harus kita lakukan. Kalau kita tahu Ramadan ini sudah mau berakhir, harusnya makin kencang ibadah kita. Para sahabat tuh makin tidak mau jauh dari masjid, amalnya ditingkatkan, dan hari-hari sedih akan meninggalkan Ramadan ini karena bulan yang begitu mulia akan meninggalkannya. Tapi seiring waktu, seiring berjalannya waktu, tidak mungkin tetap, ya, harus terus berjalan, dan hari pun terus berjalan. Nah, satu yang harus kita optimalkan, jadi tema kita hari ini adalah bagaimana di akhir Ramadan ini gaspol bersama Al-Quran. Kata anak muda mah, kui. Kui teh naon ya? Kui, gitu. Kui itu dari kata yu. Kui, ya, gaskeun, ya. Mari optimalkan di akhir Ramadan ini interaksi kita dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Ramadan ini mulia, jadi bulan yang paling mulia, penuh berkah, karena di bulan ini diturunkan Al-Quran. Satu, malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, pemimpin di kalangan para nabi, karena malaikat Jibril menjadi perantara turunnya Al-Quran. Rasulullah menjadi nabi yang paling mulia, nabi terakhir, nabi akhir zaman, tapi menjadi pemimpin di kalangan para nabi, karena Rasulullah menerima Al-Quran. Nah, bulan Ramadan inilah kesempatan kita lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita lihat para sahabat, para salafus soleh, mereka luar biasa. Ada yang setiap hari hatam. Imam Syafi'i itu konon beliau hatam 2 kali dalam sehari. Berarti kalau sebulan 30 hari 60 kali hatam. Sudah pada hatam belum, Pak? Tidak ada jawaban, tidak apa-apa, ya. Insya Allah sudah pada hatam, ya. Yang belum, masih ada kesempatan Ramadan beberapa hari. Harus hatam minimal sekali saja, minimal, ya. Syukur kalau bisa lebih. Karena Rasulullah SAW pun menghatamkan Quran, bahkan bertalaki kepada malaikat Jibril. Rasul datang ke malaikat Jibril, menghatamkan bacaannya, menyetorkan bacaannya. Bahkan sebelum Rasul wafat, di tahun terakhir Ramadan sebelum Rasul wafat, 2 kali Rasul menghatamkan Quran kepada malaikat Jibril. Inilah kenapa kita harus benar-benar banyak berinteraksi dalam Al-Quran di bulan Ramadan ini. Baik Bapak Ibu, di samping saya ada Ustadz Umair Al-Hafiz. Beliau adalah salah satu asatiz pengajar di Baitul Quran Darut Tauhid. Ya, kita akan dialog dengan beliau seperti apa mestinya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan pengalaman beliau, alhamdulillah 2 bulan Ustadz, ya, kurang lebih 2 bulan beliau berkesempatan belajar langsung di kota Rasulullah, di Madinah Al-Munawwarah, tepatnya di Masjid Nabawi. Sehingga kita akan gali pengalaman beliau selama 2 bulan mengikuti daurah Al-Quran langsung di pusatnya, dan bertemu dengan syekh pengajar Al-Quran di sana langsung. Nah, kita akan gali, ya. Nanti kita bisa dialog juga dengan beliau, Bapak Ibu di rumah, sahabat-sahabat dimanapun berada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat, ya. Alhamdulillah. Sudah berapa lama Ustadz di Beki, di Darut Tauhid? Di Darut Tauhid, alhamdulillah sudah masuk 8. 8 tahun, ya. 8 tahun. Masya Allah, sudah 8 tahun. Dulu sebelum masuk Darut Tauhid belajar di mana? Dulu sebelumnya mondok di Madinatul Ulum. Madinatul Ulum. Ya, Bandung. Madinatul Ulum Bandung, ya. Menyelesaikan hafalan di sana. Menyelesaikan apa di sana.
Iya, ya, alhamdulillah sudah 8 tahun di sini. Nah, saya dengar Ustadz berkesempatan kemarin bisa belajar langsung di Masjid Nabawi ya, belajar Al-Qur'annya di Masjid Nabawi di Madinah. Gimana bisa sampai ke sana? Masya Allah, alhamdulillah. Ini karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah berikan kesempatan kepada saya untuk bisa di sana. Saya juga tidak nyangka yang ini semua karunia Allah, dan mungkin syariatnya itu juga mulai Ustadz informasi untuk bisa direkomendasikan dari Ustadz juga bisa merekomendasikan, dan alhamdulillah Allah beri kesempatan, dikasih kemudahan untuk lulus melewati tahap seleksi itu. Oh, diseleksi dulu ya sebelum ke sana. Iya, dites. Diseleksi, dites. Berapa banyak waktu yang seleksi? Waktu itu jadi yang dites tuh ya berdua, saya berdua. Jadi, Dites berdua, tapi juga ada yang lain ya sebelumnya. ada yang lain sebelumnya. Jadi Iya, iya. tesnya tidak sekaligus. Oh, bertahap. Bertahap. Yang berangkat ke sana berapa orang? Yang berangkat alhamdulillah 12. 12 orang. 12 orang. Itu perwakilan dari seluruh Indonesia sebenarnya yang dites Iya. ya. Iya. Jadi waktu itu dari Yayasan Syekh Ali Jaber, mungkin kita kenal ya, Syekh Ali Jaber, semoga Allah merahmatinya. Almarhum beliau sudah wafat mendahului kita, seorang ulama Ahlul Madinah dari Madinah yang berdakwah di Indonesia. Ada yayasannya beliau, lalu dilanjutkan sekarang karena beliau sudah wafat oleh keluarganya, oleh adiknya Syekh Muhammad Jaber. Waktu itu datang ke sini ya, pada menawarkan, ayo kalau ada yang mau ikut talaki ke Madinah, gratis Ustaz ya, difasilitasi ya. Fasilitasi full. Difasilitasi gratis. full, Masya Allah. Ayo, tapi dites dulu, diseleksi dulu. Alhamdulillah Ustadz Umer ini yang lolos seleksi dan bisa masuk, salah satu yang masuk dari 12 orang dari seluruh Indonesia ya, 12 orang yang bisa berangkat ke sana. Begitu Ustadz ya? Iya. Alhamdulillah. Sempat umroh juga di sana. Alhamdulillah diberi kesempatan umroh Jadi 2 kali. selama 2 bulan itu ada umroh 2 kali. Iya. Masya Allah ya. Yang orang mungkin mimpi, baru ingin, baru niat untuk bisa umroh, bisa datang ke Madinah, ini diwujudkan ya, Masya Allah. Baik, gimana Ustaz pengalaman belajar di sana? Masya Allah, pengalamannya merasa gimana rasanya, mungkin dulu para sahabat juga belajar di Masjid Nabawi. Iya, iya, iya. Di situ jadi terbayang bagaimana dulu para sahabat berhalakoh di Masjid Nabawi itu. Kebayang mereka buat halakoh dengan Rasulullah. Ini luar biasa gitu. Jadi merasakan seolah-olah pada masa Rasulullah dahulu ya, yang para sahabat itu ngantri belajar ke Rasulullah, ini juga ngantri setoran. Ini ada berapa syekh yang mengajar, atau satu syekh terus menerus atau ada bergiliran? Kalau untuk talaki mengambil sana satu syekh Untuk ngambil sana sampai dia, selesai. Kalau udah 30 juz baru bisa ke syekh yang lain lagi. Jadi harus 1 kali hatam dengan 1 syekh itu. Kemarin 2 bulan itu sempat hatam. Alhamdulillah sudah hatam. Hatam 30 juz dengan sanadnya juga. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Waduh, luar biasa. Kita mah hatam juga belum ya. Ini sudah hatamnya dengan syekh langsung. Syekh siapa Ustaz di sana? Di sana kami setoran dengan Syekh Syafiqur Rahman. Syekh Syafiqur Rahman ya. Beliau memang pengajar di Madinah, Pengajar gitu di ya, di Masjid Masjid Nabawi ya. Terus gimana hari-harinya selama 2 bulan itu, pagi, siang, malam, atau gimana biasanya agendanya untuk setoran ke Syekh itu? Untuk setorannya mulai dari bada asar sampai isya, sampai bada asar, terus lanjut lagi bada maghrib, lanjut lagi bada isya. Bada isya. Itu waktu setorannya. Waktu setoran. Nah, untuk mempersiapkannya dari bada subuh. Oh. Dan kita waktu itu tinggal di satu rumah gitu. Untuk paginya itu untuk mempersiapkan setoran sore di rumah itu sampai zuhur. Dari mulai pada subuh. Itu didampingi juga oleh syekh di sana. Oh, ada musyrifnya mungkin ya. Ya. Tapi syekh juga. Syekh juga musyrifnya ya. Oke, jadi untuk setor bada asar sampai isya itu mempersiapkannya dari bada subuh sampai zuhur ya. Wah, luar biasa. Duhur, pada duhur mungkin persiapan untuk ke Masjid Nabawi. Ya. Nanti di Masjid Nabawi pada asar mulai store gitu. Iya, Baik.
apa yang paling berkesan, yang paling mendalam pengalaman dari bisa mulazamah, bisa langsung bertemu dengan Syekh dan bertalaki seperti itu? Yang paling berkesan bagaimana pentingnya kita itu menjaga hafalan. Pentingnya menjaga hafalan. Ya, karena jujur waktu sebelum berangkat itu hafalan saya rada kurang ini gitu. Tapi alhamdulillah atas karunia Allah gitu. Allah mudahkan diluluskan dan diberi kesempatan untuk lebih memperlancar lagi hafalan selama di sana. Alhamdulillah. Itu. Jadi kesempatan umroh, kesempatan langsung bertemu dengan Syekh dan menghafal langsung ya. Ini kalau Bapak Ibu yang pernah umroh, kita sering lihat ya di Masjid Nabawi itu ada halaqah-halaqah Quran, pada ngumpul gitu. Dan itu tingkatan-tingkatan, ada yang dari dasar sekali, banyaknya itu dari dasar ya, memperbaiki bacaan Fatihah, memperbaiki surat-surat pendek dari mulai belakang dan sebagainya. Kalau yang diterima Ustadz itu seperti apa metodenya Ustadz waktu belajar di sana? Kalau metode menghafal, mungkin untuk metode mah sama saja ya? Untuk menghafal mah. Jadi cuman ada yang beda dari di sana itu dikasih Syekh menjelaskan bahwa dalam 30 juz hafalan yang kalian punya itu pasti ada 3 kategori dari 30 juz itu. Ada yang hafalannya mungkin mudah, terus ada yang sedang kekuatan hafalannya, dan ada yang memang benar-benar lupa. Nah, jadi yang pertama yang harus antum murojaah itu kata Syekh, yang ini dulu, yang susah dulu, yang berat, yang sulit dulu. Karena selama ini saya mah gitu, yang di murojaah yang mudah gitu. Jadi yang mudah yang murojaah, akhirnya yang lupa makin lupa. Iya. Jadi tingkat kesulitannya agak berat, ini yang justru harus lebih diperkuat ya. Iya. Fokuskan ke situ dulu gitu. Terus untuk menghafal yang kuat, yang susah ini bagus waktunya di pada subuh ini gitu. Pada subuh. Nah, ini penting ya buat metode buat kita yang mau menghafal. Jadi yang susah-susah itu pada subuh karena mungkin masih seger ya, masih fresh. Iya, beliau menyampaikan seperti itu karena pikiran kita masih fresh. Jadi waktu yang bagus sekali buat kita menghafal Al-Qur'an. Baru sisanya kalau sudah mulai rada lelah, boleh kita murajaah yang gampang-gampang. Iya. Alhamdulillah. Selama belajar di sana ada kesulitan nggak? Ada tantangan atau kesulitan yang terasa gitu, yang terjadi? Banyak. Ya, sulit perjuangan, harus murojaah 1 juz gitu setiap hari. Satu hari 1 juz. Harus mempersiapkan 1 juz itu cukup berat juga gitu. Disetorkannya 1 juz juga? Setorkannya untungnya alhamdulillah gitu, setorannya dicicil. Oh, dicicil. Nggak sekaligus 1 juz. Jadi lebih ringan. Jadi bertahap 5 halaman, pada asar 5 halaman, terus lanjut lagi pada maghrib 5 halaman, pada isya lanjut lagi. Oh, seperti itu. Jadi 20 halaman dalam sehari tetap bisa disetorkan, hanya dipotong-potong ya. Jadi ada kesempatan murojaah lagi sebelum nyetorkan berikutnya ya. Baik, apalagi kesulitannya? Cuaca. Ya. Alhamdulillah di sana, mungkin di Bandung dingin, tapi di sana ternyata lebih dingin lagi. Iya, Pas dingin. Kebetulan di sana waktu musim masuk ke dingin itu luar biasa, sampai kering, nggak biasanya gitu. Iya. Dinginnya di sana beda. Betul, tantangan buat kita ya. Bandung ini dingin, tapi dingin di sana dinginnya kelembabangannya lebih rendah, jadi dingin tuh dingin banget dan gatal biasanya ya. Gatal tuh sampai merah kalau digaruk, masya Allah. Tapi tanah Madinah itu tanah yang diberkahi ya, sehingga dulu itu sebelum datang Rasul ke Madinah, kota Madinah itu disebut dengan kota Yasrib. Yasrib itu konotasinya kota negatif yang isinya orang-orang Yahudi. Tapi Rasul datang dan hijrah ke Madinah, Rasul menamai Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu kota Al-Munawwarah yang bercahaya. Salah satu keberkahannya dulu sebelum Rasul datang, bahkan pada masa sahabat juga sering terjadi wabah penyakit, banyak penyakit dan seterusnya di Madinah ya. Tapi Rasul datang jadi diberkahi ya, sehingga tanahnya pun penuh berkah, orang yang sakit banyak yang sembuh, di antaranya begitu ya.
Tapi memang kalau cuaca ya karena kita belum adaptasi aja nampaknya Ustadz ya. Ya. Oke. Apalagi Ya, makanan gimana? makanan. Alhamdulillah sih masih bisa nerima. Bisa nerima ya. Nah, masih nasi lah gitu. Ya, Walaupun nasi mandi. Kita mandi itu nasi sambil mandi. Ya, ya baik, alhamdulillah. Jadi sebenarnya perjalanan belajar Quran, menghafal Quran ini sejak kapan, Ustaz? Saya menghafal sejak lulus SD. Lulus SD. Dari lulus SD. Berarti kalau dihitung-hitung berapa tahun sekarang? Udah 23 tahun. 23 tahun, Masya Allah. Mulai ya. dari 2003 sih. 23. Mulai masuk pondok itu 2003. Menyelesaikan hafalan 30 juz? Selesai hafalannya 5 tahun. 5 tahun. Ya. Nah, inilah bahwa belajar itu memang perlu, kalau dalam kitab Ta'limut Ta'lim Tuluz Zaman, memerlukan waktu yang lama, waktu yang panjang, tidak bisa instan ya. Yang instan itu hanya satu, yaitu mie instan ya. Jadi kalau belajar Quran ingin cepat hafal, nggak ada ya. Harus menjalani proses, harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan, dan harus ada kesungguhan. Begitu Ustaz ya. Baik, kenapa? Ini saya penasaran juga, dan buat teman-teman sahabat-sahabat semua. Kenapa Ustadz berminat ya sekian tahun lalu dari lulus SD berminat untuk menggeluti Al-Quran dan mungkin bercita-cita ingin jadi hafid Quran, sekarang juga jadi pengajar Quran. Apa yang melatar belakangi? Banyak hadis-hadis dari Rasulullah, janji-janji yang Rasulullah SAW janjikan kepada kita semua, bahwa penghafal Quran adalah keluarga Allah. Ahlul Quran, ahlullah. Allah. Jadi bahkan orang yang khususnya. Nah, itu yang membuat saya ingin terus bersama Quran. Dan waktu awal-awal sih jujur karena dipaksa orang tua. Waktu awal mondok mah gitu. Oh, dipaksa orang tua ya. Di pondok Masih ya. SD belum minat mondok, dipaksa orang tua. Tapi dipaksa yang baik, ini dijerumuskan kepada hal yang positif ya. Masya Allah, ini penting buat kita para orang tua ya. Anak-anak kita jadi hafidkan. Kalau kita mah susah ngapal ya, hari ini nambah 1 ayat, 2 ayat yang kemarin lupa, tambah 2 ayat, 5 ayat yang kemarin lupa, jadi takor terus kalau gitu ya. Kapan hafalnya? Tapi anak-anak kita seperti lulusan Umar dari lulusan SD itu jauh lebih mudah boleh jadi, karena daya ingatnya masih kuat, kemudian masalahnya belum banyak. Kalau bapak-bapak saya lihat banyak masalah ini ya gitu ya. Nah jadi ini membantu tentunya untuk bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dan menghafal Al-Quran lebih mudah lagi gitu. Nah, dari orang tua yang tadi yang pertama adalah berkeinginan untuk menjadi keluarga Allah ya. Ini bagian dari hal yang penting. Jadi cita-cita kita juga bahwa Rasul bersabda, ahlul Quran ahlullah ya. Keluarga Al-Quran atau pecinta Al-Quran itu adalah keluarga Allah. Sebagaimana keluarga, ini saya dapat penjelasannya hadis ini gitu ya. Keluarga itu pasti orang yang terdekat ya. Kalau kita punya anak, sebelum yang lain tuh mikir anak kita. Betul tidak Pak Bu? Kalau ada yang sakit, sebagai orang tua kita ingat anak kita. Atau kalau orang tua kita sakit, anak ini sangat perhatian karena kita sebagai anaknya. Yang sakitnya orang lain nggak terlalu perhatian ya, apalagi nggak kenal nggak terlalu perhatian. Tapi yang dekat maka sangat disayang. Kalau kita ada berbuat salah, orang tua pasti mengingatkan kita. Kalau kita ada kesulitan, orang tua pasti memberi jalan keluar. Itulah keluarga. Nah, gimana kalau kita keluarga Allah? Pasti Allah akan nolong, akan memberi, akan memudahkan segala urusan kita. Satu itu Ustadz, ahlullah. Apalagi Ustadz yang memotivasi? Hanya karunia yang nggak terpikirkan. Ya, seperti ini banyak diberikan kemudahan gitu. Seperti kemarin bisa berangkat melalui perantara karena Al-Quran juga. Iya, kalau nggak ngapal Al-Quran kayaknya nggak bisa berangkat ke sana ya. ya. Dan
cara Allah ngundang bisa dari mana saja, tapi salah satunya keberkahannya dari orang yang menghafal Quran ya. Dari Quran inilah bisa sampai juga ke tanah suci ya. Baik, apalagi Ustaz? Apalagi? Kalau di Banyak kemudahan ya tadi Iya. ya, banyak kemudahan dan yang terbaru kemarin sampai Ramadan nih, pulang Iya, sampai Ramadan. sampai Ramadan. Oke, baik. Ini saya ingin lebih menukik tentang Ramadannya nih. Jadi tadi pengantarnya bahwa Ramadan ini kita harus lebih dekat dengan Al-Quran gitu ya. Lebih pol-polan nih ya, lebih optimal dengan Al-Quran. Ini kemarin gimana sampai pertengahan Ramadan melihat antusiasme saya sampai awal Ramadan, jadi saya pulang Ustadz Umar masih di sana kemarin ya. Antusiasme kaum muslimin khususnya yang berada di Madinah, termasuk juga penduduk Madinah, mereka dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Masya Allah, di selama Ramadan biasanya waktu sebelum Ramadan itu masih ada sepi di Ada parkiran. sepi ya waktu-waktu tertentu ya. Nah, pas mulai masuk hari pertama Ramadan itu parkiran padat, hampir mungkin semua ke Nabawi. Iya. Terus di masjid utama itu, masjid utama yang itu biasanya kan hampir kebanyakan selama di sana saya lihat jemaah dari Indonesia, dari luar. Tapi pas masuk Ramadan hampir rata-rata orang Arab semua yang isi. Tuh. Dan bersama Al-Qur'annya luar biasa ya, dari mulai pada asar itu sudah standby di Nabawi untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Iya, iya, iya. Alhamdulillah, apalagi 10 terakhir ini ya, nampaknya sangat luar biasa karena kemarin itu saya nggak ngebayangin bagaimana akhir Ramadan di sini gitu ya. Awal Ramadan aja di Nabawi saya sampai kemarin awal Ramadan itu di Masjidil Haram. Untuk bisa ikut taraweh dalam Masjidil Haram itu bookingnya daripada asar ya. Jadi banyak yang nggak pulang, mereka sekalian itikaf booking tempat ya. Kalau enggak ya nggak kebagian tempat. Ya sudah nggak bisa di dalam ya, kebagiannya di luar, di emperan, di jalan gitu. Dan antusiasmenya luar biasa. 10 malam terakhir ini apalagi ya, sudah semua tempat penuh, semua area penuh, termasuk area-area luar dan sebagainya gitu ya. Ini bagaimana antusiasme jemaah di Masjid Haram sana, di Masjid Nabawi untuk mengikuti atau mengejar malam Lailatul Qadar, diantaranya menghidupkan dengan Al-Quran. Sebenarnya kebiasaan mereka gimana sih keinteraksi dengan Al-Qurannya orang-orang Arab sendiri? Dilihat dari mungkin karena sudah dari kecil. Dari kecil karena ya? dilihat di sana halakoh dari mulai umur 5 tahun anak-anak sudah disibukkan dengan Quran. Dari halakoh itu di sana dari mulai yang balita mungkin. Balita ada ya? Iya. Di Nabawi itu? Di Dari Nabawi. kelas Iqra sampai yang kelas sanad ada semua di sana. Ya. Dari kelas Iqra mulai belajar membaca sampai sanad. Sanad juga mungkin sampai sanad lengkap bisa jadi ya. Sampai. Masya Allah, Masya Allah. Ya, luar biasa nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita, setidaknya gitu ya. Sekali lagi kita tingkatkan di akhir Ramadan ini untuk bisa lebih fol-folan nih dengan Al-Quran ya, lebih banyak dengan Al-Quran. Baik Bapak Ibu, sambil juga barangkali ada yang mau bergabung, silakan melalui Zoom, melalui Facebook, melalui apa saja silakan ya. Nanti ada teman-teman yang bantu. Kalau yang mau via chat ya di medsos tersebut bisa chat, atau mau live suara ya bisa via Zoom ya. Kita fasilitasi. Ada Ustadz Umar Al-Hafidh yang baru pulang kemarin, pulang tanggal berapa Ramadan? masuk 7 Ramadan. Ya, 7 Ramadan. Jadi 1 pekan terakhir masih di sana dari 2 bulan ya. Saya 5 Ramadan kemarin duluan ya. Alhamdulillah sudah belajar langsung di kota Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, dan ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa bisa belajar di sana. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan dan sebagainya silahkan ya, bisa dikomunikasikan. Bapak Ibu yang baik,
sedikit saya tambahkan ya, keistimewaan dan keagungan Al-Quran ini. Di dalam surat Ali Imran ayat ketiga Allah berfirman, Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Allah berfirman, Nazzala alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan kepada Muhammad Alkitab, maksudnya Al-Quran, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan dari kitab-kitab sebelumnya, wa anzalat taurata wal injil. Dan juga Allah yang menurunkan kitab Taurat dan Injil. Menarik ayat ini, ketika Allah berfirman tentang Al-Quran itu menggunakan kalimat nazzala. Sementara Taurat dan Injil anzala. Apa bedanya nazzala dengan anzala? Bahasa kitanya sama, diturunkan ya. Nazzala itu turun. Tetapi untuk Al-Quran Allah menggunakan kalimat nazala untuk turunnya Al-Quran. Sementara turunnya Taurat, Injil menggunakan anzala. Apa bedanya kalau sama-sama turun? Kalau nazala itu turun secara berproses, beransur-ansur. Tapi anzala sekaligus. Jadi dulu turunnya kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran itu sekaligus. Taurat turun kepada Nabi Musa sekaligus. Ya, kita pernah dengar juga Nabi Musa menerima 10 wahyu dari Allah, 10 perintah Allah, the 10 commandment. Naik ke Bukit Tursina, di Bukit Tursina. Saya 2018 pernah ke sana. Itu perbatasan antara Mesir dan Palestina ya. Cuman ditawarin naik, bawa jamaah atau jamaah, Bapak Ibu ada yang mau naik enggak? Berapa jam Ustadz? Nanti saya tanyain dulu. Nah, naiknya itu tengah malam, pada Isya atau jam 10 biasanya. Itu nyampe ke sana itu 4 jam. Naik pakai unta. Jadi jam 2 sampai puncak, rata-rata mereka nunggu sampai matahari muncul. Apa namanya? Sunrise ya. Lihat sunrise tuh di puncak Bukit Tursina. Nanti turunnya, naiknya itu 4 jam pakai unta. Ya, turunnya bisa 2 jam karena untanya lebih ngebut kalau turun ya. Kalau naik nanjak terus sampai ke puncak. Saya ngebayangin, oh ini yang mungkin disebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Musa menerima wahyunya, atau ketika umat Nabi Musa mereka berkata kepada Nabi Musa, qal wa id qultum ya Musa lan nu'mina hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kecuali kami bisa lihat langsung Allah itu seperti apa, wajah Allah itu gimana. Baru lihat cahaya saja, fa'akhadatkumus sa'iqat, mereka langsung kemudian pingsan ya, tidak kuat, baru lihat cahaya Allah. Nah, itu di Bukit Tursina. Sekali turun, tidak satu-satu dari 10 perintah ke 1, ke 2, ke 3, tidak ya. Nabi Isa menerima Injil sekali turun. Tapi Al-Quran menggunakan kalimat nazzala, berproses. Kenapa Quran turun secara berproses? Agar kemudian Rasulullah SAW bisa menghayati, meresapi, bisa merasakan dan merenungi ayat-ayat yang turun itu. Dan tentu saja buat kita sebagai umat Rasulullah. Maka turun Quran secara mufarraqan atau munazzaman selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tapi itu dalam Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, unzila dengan anzala sama. Betul. Nah, kalau lihat ayat ini berarti memang Quran diturunkan 2 kali. Ya, 2 fase. Fase pertama adalah dari Laul Mahfud ke langit dunia, atau disebut dengan Baitul Ijah ya, dari Laul Mahfud ke langit dunia, itu turun seluruhnya. Kapan ini turun? Itulah yang kita sedang cari di 10 hari terakhir ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Maka para ulama meyakini turunnya Al-Quran yang keseluruhan dari Laul Mahfud ke langit dunia itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Nah, kita kejar malam Lailatul Qadar. Kenapa jadi malam kemuliaan, malam yang penuh berkah, malam ditadikan kebaikan? Karena malam itu adalah malam diturunkannya Al-Quran.
Lalu dari langit dunia turun kepada Rasulullah, turun secara mufarraqan atau munazzaman, berangsur-angsur berdasarkan waktu, berdasarkan peristiwa. Ada yang disebut dengan asbabun nuzul atau sababun nuzul, sebab-sebab turun secara berangsur-angsur. Ada yang langsung kepada Rasulullah tanpa asbabun nuzul selama kurang lebih 23 tahun tadi. Maka lengkaplah turunnya Al-Quran. Turun yang pertama ini yang kita dapatkan menurut para ulama terjadi pada tanggal 17 Ramadan, hari Jumat. Itulah turun pertama surat Al-Alaq ketika malaikat Jibril datang bertemu dengan Rasulullah SAW menyampaikan wahyu yang pertama. Begitu Bapak Ibu kurang lebih kenapa Al-Quran ini lebih istimewa dibanding kitab-kitab lain. Yang kedua, kitab-kitab lain itu sudah tidak ada yang asli. Kita sangat meyakini bahwa Al-Quran itu asli dan sampai akhir zaman dijaga oleh Allah. Nah, salah satunya Ustadz Umer dan para hafidz Quran ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menghafal Quran, untuk menjaga Al-Quran. Jadi gimana cara Allah menjaga Al-Quran agar Al-Quran tidak punah, tidak disalah interpretasikan atau tidak dipalsukan? Di antaranya Allah menitipkan hafalan itu kepada hamba-hambanya di dunia ini. Masya Allah ya. Jadi sangat bersyukur nih kalau seperti Ustadz Umar jadi ahlullah, para penghafal Quran, dijadikan keluarga Allah yang menjaganya. Tugasnya itu menjaga Al-Quran. Dan katanya Bapak Ibu, di antara seluruh kitab di muka bumi ini, Al-Quran adalah kitab yang paling banyak dihafal. Jutaan bahkan mungkin miliaran orang menghafal Quran. Kitab lain nggak ada Pak. Konon para pendeta itu nggak ada yang hafal Injil. Belum pernah kita dengar ada pendeta hafid Injil. Nggak ada ya. Nah saya tanya, kenapa? Ada sebuah penjelasan, kenapa? Ada sebuah tulisan ya, kenapa para pendeta tidak ada yang hafal Injil? Setelah saya baca, karena mereka tidak merasa wajib untuk itu. Karena mereka tidak merasa butuh untuk menghafal. Untuk apa katanya kami hafal? Kan ada tinggal dibuka. Nah kita beda. Penghafal Quran ini banyak keutamaan yang begitu besar yang Allah titipkan. Ya, sampai membaca nanti sebagaimana bacaannya, itulah nanti derajat dan posisi dia di surga. Dan banyak sekali keutamaan para penghafal Al-Quran ini ya. Di antaranya juga ada Tajul Makor ya Ustaz ya. Ada dapat mahkota yang luar biasa nanti bagi para orang tua yang menyuruh anaknya belajar dan menghafal Al-Quran. Ini satu hal yang istimewa. Dan hanya kitab Al-Quran, kitab yang paling banyak dihafal oleh manusia di muka bumi ini. Tidak hanya oleh para ustadz seperti Ustadz Umar ini dan orang-orang di pesantren ya, ada yang buta hafal Quran. Ini menunjukkan bahwa Quran itu mudah dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Mudah dihafal, mudah diingat. Hanya tinggal mau ya. Jadi orang buta ada hafal Quran, anak-anak sudah hafal Quran, ada nenek-nenek sudah tua 74 tahun hafal 30 juz. Ini berdasarkan pengalaman Syekh Al-Kandari, Syekh Fahad Al-Kandari keliling ke 30 negara. Ya, sampai ada orang yang autis bisa hafal Quran, yang idiot hafal Quran. Wih, kalau kita idiot, yang diajak ngobrol juga nggak bisa, tapi bisa menghafal Quran. Itulah buktinya Allah memang menjaga di antara penjagaan Allah ini berdasarkan surat Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Artinya Allah menjaganya, di antaranya adalah ada di antara hamba-hamba Allah yang ditakdirkan oleh Allah menjadi penjaga Al-Quran dengan menghafalnya. Begitu, Ustaz, ada tambahan silakan. Sedikit mungkin. Silakan. Mungkin ini ingin menyampaikan pesan dari guru saya bahwa menghafal Quran bukan untuk diburu-buru dan juga bukan untuk ditunda-tunda. Jadi, oh ini bagus. Tidak untuk diburu-buru, jadi tidak mesti tergesa-gesa ya. Tidak mesti ingin cepat selesai. Tapi juga tidak boleh ditunda-tunda. Tapi dinikmati, lebih ke dinikmati ya. Setidaknya kalau kita
meninggal tidak menjadi penghafal Quran, paling tidak kita meninggal dalam keadaan sedang menghafal Al-Quran. Oh, Masya Allah. Semoga kalau kita terus menghafal Quran walaupun tidak hafal-hafal, karena setiap huruf mengandung kebaikan. Jadi jangan pernah menunda-nunda dan juga tidak tergesa-gesa. Teruslah menghafal Quran, karena menghafal Quran tidak mesti harus muda dan tidak seperti halnya ajal, tidak mesti harus tua. Oh, Masya Allah. Ini penting yang kedua nih Bapak Ibu ya. Jadi menghafal Quran itu tidak lihat usia, seperti kematian tidak lihat usia ya. Apakah yang mati duluan mesti yang tua? Tidak mesti ya, yang muda lebih bisa duluan mendahului. Atau apakah jadi berarti menghafal Quran tidak mesti yang muda, yang tua juga bisa. Gitu. Wah, menarik nih Ustaz. Satu, jangan ditunda-tunda, jangan ingin segera. Jadi kalau sanggup sehari seayat, boleh Ustaz ya? Boleh. Sehari seayat gitu ya. Terus nanti ditambah dan diulang, tambah diulang. Sabar, jangan cepat buru-buru ingin selesai, tapi juga jangan ditunda-tunda, nanti aja. Nanti kalau sudah ada waktunya, nanti kalau sudah santai, gak santai-santai nantinya ya. Wah, ini menarik. Apalagi Ustaz? Ya, Gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan nih Ustaz dari turn of comments EPA FDH 70 ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana caranya agar kita mudah menghafal Quran dan menjaga hafalan supaya tidak hilang. Silakan Ustaz nih, gimana? Hafal untuk agar mudah ya, karena setiap hafal pasti butuh proses. Ya, ada proses. Menghafal itu butuh proses. Yang paling untuk bisa menjaga hafalan itu seperti yang di tips dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu menyatakan, wa idza qoma sahibul Quran wa yaqra'uhu bil laili wan nahar dzakarahu wa illam yakum bihi nasiyahu. Jadi Rasulullah kalau menyatakan itu tips untuk menjaga hafalannya itu, apabila penghafal Quran ini berdiri membacanya di malam hari maupun di siang hari, maka dia akan ingat hafalan itu. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, insya Allah pasti lupa. Nasiyahu. Nah, gitu. Jadi zakarahu itu artinya mengingatnya, mengulangnya ya. Jadi metode paling klasik dan paling jitu ya banyak diulang gitu Ustaz ya. Intinya paling banyak diulang. Dan tadi koma zakarahu fil laili wan nahar. Jadi siang malam. Bahkan koma di situ juga ada yang memaknai juga dipakai dalam sholat gitu. Sholat qiyamul lail. Qiyamul lail ya. Jadi qiyamul lail atau mungkin sholat sunat, hafalan kita diulang. Kalau 2 ayat kita nambah, setiap sholat sunat qobliyah subuh baca, nanti qobliyah duhur baca, ba'diyah duhur baca, kemudian nanti ba'da isya, ba'da maghrib kita baca. Mudah-mudahan 2 ayat atau 1-2 ayat tadi tidak lupa. Itu Ustaz, kurang lebih ya, seperti itu. Masya Allah. Begitu EPA FDH 70 ya yang bertanya tadi melalui Facebook ya. Silakan yang lain, masih ada waktu. Atau dari masjid ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Apa ada Ustaz Umer? Ya Bapak, alhamdulillah. Boleh ke sebelah sini Pak, silakan. Agak maju sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya, karena saya ini kan udah tua, bolehkah menghafal Al-Quran itu dipilih dari ayat yang kita suka atau secara berurutan? Soalnya kalau secara berurutan kayaknya agak sulit untuk bagi saya umur yang sudah segini. Maka itu saya memulai menghafal itu, saya pilih dari ayat-ayat yang pertama yang paling saya suka dulu gitu. Terima kasih. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Pak siapa, dari mana Pak? Jakarta. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Pak Munzaini dari Jakarta. Alhamdulillah.
ikutan pesantren itikaf ini sampai selesai Pak ya. Masya Allah. Sampai sholat Id. Wah, luar biasa. Semoga Bapak termasuk yang dapat malam Lailatul Qadar ya. Dan sunnah Rasulullah memang yang namanya itikaf full itu dari 10 malam terakhir, dan Rasulullah mulai dari malam ke-20 sudah masuk masjid dan tidak keluar kecuali pada saat akan sholat Id. Insyaallah dapat ya, baik yang mudah-mudahan semuanya dapat Lailatul Qadar, baik yang full maupun yang mungkin sempat malamnya saja atau mungkin juga sempat malam-malam tertentu. Mudah-mudahan Allah berikan karunia kepada kita semua. Baik Ustadz, ini pertanyaannya gimana? Bisa mungkin langsung dijawab aja, silakan. Sangat boleh. Sangat boleh ya. Jadi yang disuka dulu, yang mudah dulu. Ya, karena Allah juga berfirman, faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah darinya. Enggak mesti berurutan. Jadi boleh yang kita suka dulu, nanti mungkin dengan kita terus menghafal yang suka akan nimbul rasa ingin nambah lagi biasanya. Ya ya. Dari tadi yang 3 kategori itu Ustaz ya. Ya. Yang mudah, yang mungkin pertengahan, dan yang sulit. Nah, dari mudah dulu gitu. Boleh Pak. Jadi kalau mungkin ya yang biasa kita kan juz amma ya, juz 30 gitu. Ya dari juz 30 aja, dari Anas dulu terus nambah. Mudah-mudahan nanti udah selesai juz 30 tuh punya semangat naik ke juz 29 gitu ya. Naik ke juz 8 gitu Ustaz ya. Ya. Boleh ya berarti ya. Boleh Pak, insya Allah ya, alhamdulillah ya. Sedikit-sedikit juga boleh gitu ya. Baik, Bapak Ibu masih ada? Ibu-ibu dari masjid, silakan Bu. Boleh dibantu mic-nya. Ini Ibu satu lagi ya, insya Allah 7 menit lagi kurang lebih. Pak Hamim, untuk ibu-ibu ada speakernya. Siapa? Nanti ibu-ibu dulu. Sudah ngacung. Silakan Bu, sebelah sini Pak Hamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, yang saya mau tanyakan, Ustadz 5 tahun kurang lebih itu sudah menghafal Al-Quran. Pada waktu umur berapa tahun sudah mengenal huruf Al-Quran dan huruf-hurufnya sekaligus untuk membaca surat-suratnya gitu Ustadz. Jadi saya insya Allah punya cita-cita pengen banget cucu saya itu menjadi hafiz Quran, karena anak-anak saya pada waktu mau sekolah dari SD itu pengen dipesantrenkan, pada waktu SMP berubah pikiran. Jadi cita-cita saya pengen banget cucu saya salah satu atau dari yang cucu yang lainnya bisa menjadi hafiz Al-Quran. Jadi caranya bagaimana untuk belajar huruf hijaiyahnya gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz, langsung dijawab. Baik, bismillah. Untuk waktu saya pertama kali mengenal huruf ya di rumah, ikut kajian-kajian di kampung. Tapi di kampung itu nggak pernah hatam-hatam gitu, nggak pernah selesai-selesai. Setor bacaan paling ikro terus. Nah, bisa lebih baca lancar Al-Quran itu ketika di pesantren justru. Waktu pertama kali masuk ke pesantren, di situ baru bisa belajar tahsin, dan itu juga butuh waktu 1 tahun untuk bisa membaca dengan lancar 30 juz itu. Seperti itu. Ya, intinya berproses Bu. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita baik, anak-anak kita soleh-soleha, dekat dengan Quran, ya tentu harus dimasukkan kepada lingkungan yang dekat dengan Al-Quran, yang mempelajari dan mengkaji Al-Quran. Karena sangat kuat pengaruh lingkungan itu. Ya, kenapa di pesantren seperti Ustadz Umar ini di pesantren cepat ngapal Quran? Karena lingkungannya mau ngobrol, yang ini ngapal Quran, mau ngobrol gitu ya. Saya pernah ikut karantina tahfidz, ya, saya alumni karantina tahfidz gitu. Waktu karantina itu nggak ada kesempatan ngobrol, ya dikasih istirahat tuh nggak mau ngobrol karena selama mungkin dengan Al-Quran.
Kasih istirahat tuh bener-bener dikasih istirahat tidur. Di waktu tidur tuh jam setengah sebelum duhur, jam 11 sampai duhur, itu waktu istirahatnya. Sisanya dari ibadah subuh, dari Qiyamul Lail, dari jam 3 sampai jam 11 malam. Gak ada kesempatan mau ngobrol, orang lain juga ngapal, mau ngobrol ini juga lagi ngapal. Jadi belum lagi dikejar-kejar harus nyetor. Wah, itu jadi punya semangat. Nah, itulah pentingnya lingkungan. Begitu ya. Nah, di kita ada Baitul Quran nih, Ustadz Umar salah satunya. Gimana Ustadz di program di Baitul Quran sendiri? Alhamdulillah di Baitul Quran sekarang sedang membuka juga. Sedang membuka pendaftaran ya? Pendaftaran santri baru yang mungkin ayah bunda yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren. Di Baitul Quran ada kesempatan untuk bisa sama-sama kita lebih belajar Al-Quran, lebih intensif lagi di pesantren. Termasuk tingkat seperti Ustadz ya, lulusan SD bisa ya? Dari lulusan SD sampai kuliah. Jadi ada yang sambil kuliah juga, ada yang SMA, dan bisa sambil ikut kelas paket. Oh, jadi bagi yang lulusan SD kemudian mau menghafal Quran bisa ikut Baitul Quran dan tetap dapat ijazah formal dengan PKBM ya, kerjasama dengan PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Kalau kita kenal dengan istilah paket A, paket B, paket C begitu. Nanti yang lulusan SD ini dia tinggal ngambil ijazah paket B nanti ya, ikut ujian persamaan. Ngafal Qurannya dapat, ijazah formal dapat. Nanti SMA atau lulusan SMP mau ikut dapat juga, nanti ikut paket C dapat ijazah formal paket C tapi juga dapat hafal Quran. Gitu Ustaz, dia termasuk yang mahasiswa ya. Mahasiswa juga. Mahasiswa sambil kuliah sambil ngafal Quran bisa di Baitul Quran Darut Tauhid. Alhamdulillah 2 menit lagi Ustaz, barangkali ada pesan-pesan terakhir buat para mu'takifin di Masjid Darut Tauhid dan juga para pemirsa yang menyimak di berbagai media. Silakan. Bismillah, mungkin sedikit ya, kita sama-sama perjuangkan di akhir ini, di akhir Ramadan ini untuk lebih lagi dekat dengan Al-Quran sebagaimana yang disampaikan Ustadz Mulyadi di awal, untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran, karena 2 amalan ini nanti yang akan memberikan kita syafaat di hari akhiratnya, puasa dan Al-Quran. Maka kesempatan yang sangat berharga sekali, tinggal beberapa hari lagi untuk bagaimana kita lebih dekat lagi bersama Al-Quran. Semoga kita termasuk keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakallah khair Ustadz Umar Al-Hafidh. Bapak Ibu dimanapun berada, demikian dialog kita dengan Ustadz Umar, pengajar dari Baitul Quran Darut Tauhid, dan beliau alumni Daurah Al-Quran di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Saya informasi juga, selain tadi penerimaan Beki bagi yang hafal Quran, menghafal Quran, ada STAI Darut Tauhid ya. Ini juga STAI bisa kuliah dengan nuansa pesantren, nuansa Islami, dan ada target hafalan Quran juga. Jadi sambil kuliah juga ada program untuk tetap bisa menghafal Quran. Silakan, bisa dimanfaatkan, buka saja website STAI Darut Tauhid, ada juga Facebooknya, ada juga IG-nya STAI Darut Tauhid. Terima kasih Ustadz Umar sekali lagi. Bapak Ibu terima kasih, semoga penuh berkah. Ayo sisa Ramadan ini kita full ya, optimalkan dekat dengan Al-Quran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pas jam 6. Silakan bisa sholat syuruk.
Assalamualaikum, Kang Abad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Habib. Ini kan Ustadz Ali kan belum masuk ya? Izin belum masuk tetapnya kan? Ditunggu dulu mungkin ya. Dibuka dulu saja. Gimana? Dibuka dulu aja. Saya konfirmasi dulu saja ya. Bentar. Sebentar. Alhamdulillah sudah gabung Kang Habib. Ya, Ustaz. Dibuka dulu saja, Kang Abad. Siap. Ya, siap. Jelas, Jelas suara saya Kang Habib? jelas Kang. Sebentar. Ya, mana Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Sadaqallahul azim. Baik sahabat-sahabat MK Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita semua masih diberikan karunia kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini insyaallah. Terlepas saat masalah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang turut akan ajarnya sampai hari kiamat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat MK Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang rasanya bisa kembali menyapa Bapak Ibu, sahabat-sahabat setia MK Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di momen spesial hari ini seperti biasa kita akan mengkaji tentang konsultasi zakat, infak, sedekah dan juga wakaf bersama Dewan Pengawas Syariah Ustadz Ali Nurdin Anwar LC. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya untuk menambah keberkahan di acara kita pagi hari ini, mari kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah dan juga sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah terasa Ustadz ya, alhamdulillah perlu kita sudah hadir juga. Insya Allah di momen pagi hari ini pembahasan yang akan kita kupas bersama Dewan Pengawas Syariah Ustadz Ali Nurdin Anwar LC yakni tentang harta nih, Masya Allah ini pas banget dengan momentum zakat fitrah, zakat mal, kemudian pembayaran fidyah, dan tema pagi hari ini adalah agar harta kita semakin berkah, mohon maaf, agar harta kita semakin berkah. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan ilmu dari Ustadz Nurdin seperti apa nih supaya harta yang Allah titipkan kepada kita, harta yang telah Allah berikan kepada kita menjadi berkah begitu ya, alhamdulillah insya Allah. Sehingga insya Allah nanti kita akan coba berdiskusi panjang bersama Ustadz Nurdin dan juga insya Allah nanti ada kesempatan buat ayah bunda bapak ibu semuanya yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Ali Nurdin Anwar LC mengenai tips mungkin ya agar harta ayah bunda semuanya semakin berkah seperti apa, kemudian bagaimana caranya seperti itu, insya Allah nanti ada sesi pertanyaan. Bahkan juga kita akan berikan kemudahan buat ayah bunda semuanya yang ingin bertanya, mungkin lewat chat juga insya Allah mudah-mudahan nanti Abar bantu untuk bacakan dan kita sampaikan kepada Ustadz Nurdin, mudah-mudahan nanti bisa dijawab langsung sama Ustadz.
Baik, alhamdulillah tanpa menunggu lama lagi kita akan sapa terlebih dahulu guru kita Ustadz Ali Nurdin Anwar LC selaku Dewan Pengawas Riah ADT Peduli. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah Kang Abbas di hari ke-26 ya, tidak terasa. Tak terasa Ustadz, Masya Allah. Berapa hari lagi nih Ustadz? 29 atau 30 nih Ustadz? Ya, Arab Saudi aja katanya berubah kan hari Sabtu, tapi nggak tahu ya Masya berita-berita terbarunya ya. Tapi yang jelas mudah-mudahan insya Allah ya Ustadz ya puasa kita di 30 hari nanti mungkin insya Allah. Iya, ya, mudah-mudahan. Baik, Mudah-mudahan yang penting diterima sama ibadah kita itu betul Kang Abbas. betul, itu poin pentingnya Ustadz, Masya Allah. Insya Allah akan jadi lebarannya juga Ustadz ya. Insyaallah, ya. Tadi izin spesial hari ini temanya luar biasa berkaitan erat sekali dengan program kita ya Ustadz ya tentang konsultasi zakat, infak dan sedekah. Dan momentum hari ini temanya yaitu bagaimana sih agar harta kita semakin berkah begitu Ustadz. Mungkin lebih mendekati tentang pembayaran zakat fitrah begitu Ustadz ya, zakat mal. Nah, mudah-mudahan nanti sedikit dikupas juga tentang apa itu zakat mal, zakat fitrah, kemudian apa sih manfaatnya buat kita kalau misalkan kita mengeluarkan gitu ya, kalau misal kita sudah wajib atau sudah menzaki, sudah nisab dan sebagainya, bagaimana gitu harus misalnya apakah harus atau ditunda atau gimana begitu Ustaz. Izin Ustaz silahkan untuk memaparkan tentang tema pagi hari ini. Baik, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, syukurillah kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentu kepada seluruh umatnya. Bagi seorang muslim, ketika kita memiliki harta bukan semata-mata banyak, besar, bagus gitu ya, tapi juga yang paling penting adalah berkah gitu. Akan sering menyampaikan itu ya, gitu ya. Keberkahannya, sebab keberkahan itulah yang akan menjadi harta itu bernilai, bermanfaat, dan harta itu akan memudahkan pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Karena kita tahu bahwa pertanggungjawaban terberat yang akan dilakukan oleh seorang manusia, seorang hamba nanti di akhirat adalah terkait dengan hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dan kemanakan. Dari maknanya harus benar, harus halal, ya begitu. Sebab kita tahu kalau yang haram pasti tidak akan berkah, begitu ya. Tapi ketika itu juga sudah halal, sudah benar, sesuai aturan Allah dan Rasulnya, cara pemanfaatannya, pentasarrufannya, penggunaannya, itu pun harus diikuti aturan Allah. Apalagi kita tahu di dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan kepada kita, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lisa'il wal mahrum. Dan di dalam harta mereka itu adalah hak yang sudah tentu bagi orang yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta, begitu. Jadi harta yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita. Ada bagian orang lain yang Allah titipkan kepada kita, ya, sebagai jalan kita melakukan banyak kebaikan. Itu yang indahnya Kang Abah. Jadi Allah yang ngasih rezeki kepada kita, Allah nitipkan sebagian harta saudara-saudara kepada kita, tapi ketika kita keluarkan jadi kebaikan bagi kita, jadi amal soleh ya. Ini luar biasanya begitu ya. Nah, seringkali kan orang merasa begitu ya, bahwa ketika ia mendapatkan rezeki, bekerja misalkan berbisnis, lalu dapat keuntungan, dapat gaji, soalnya itu hasil jerih payahnya sendiri kan gitu ya. Soalnya itu hasil keringatnya gitu, hasil dia mengerahkan segala daya dan upayanya begitu ya. Padahal sebenarnya bukan. Yang ngasih rezeki itu hakikatnya Allah. Kalau rezeki itu berdasarkan, mohon maaf, rasa lelah, rasa capek, tentulah para pekerja kasar harusnya mendapatkan rezeki paling banyak. Karena mereka yang paling lelah dan paling capek, begitu ya. Gitu ya. Tentulah orang-orang yang, mohon maaf, misalkan kalau berbisnis, misalkan mereka yang paling banyak jaringannya itu yang
paling besar keuntungannya misalkan gitu. Tapi kan ternyata tidak selamanya begitu ya, karena pada ikatnya yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Berdagang, bekerja atau apapun ya jenis usaha yang kita lakukan itu hanya wasilah saja. Kita berikhtiar gitu ya. Karena hakikatnya rezeki yang ngasih adalah Allah. Nah, di sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita ada hak orang lain. Nah, hak orang lain inilah harus kita tunaikan, harus kita bagikan. Sebab kalau tidak itu akan menjadi masalah ya, akan berat pertanggungjawaban di akhirat nanti. Di dunia tidak akan menjadi kebaikan, di akhirat akan menjadi menjadi pertanggungjawaban yang paling berat. Maka kalau gambaran ya paling mudah, kalau kita masak nasi ya, kemudian qadarullah berasnya masih tercampur dengan padi, kalau orang Sunda menyebutnya sereh begitu ya. Nah, itu biasanya kita bersihkan tuh sereh-serehnya, itu kita buang dulu gitu ya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa sereh itu atau padi yang tidak jadi beras, kalau kita makan itu pasti keselak tuh, kan gitu ya, nggak enak nanti di tenggorokan kita begitu ya itu. Nah, itu baru satu biji aja. Ya, bayangkan kalau ada orang memiliki harta, ada hak di situ untuk orang lain, dia tidak tunaikan, maka nanti keselaknya di dunia dan di akhirat. Begitu ya. Makanya Rasul menyampaikan ittaqun nara wa bisyikki tamratin minan nar. Jagalah api neraka walaupun hanya dengan kurma yang dibelah dua. Ya, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan kurma yang dibelah dua. Karena boleh jadi itu milik orang lain ya yang harus kita keluarkan, yang Allah titipkan kepada kita. Apalagi kita juga harus sadar, Bapak Ibu semua, sahabat MK pagi yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa kata Rasulullah, abuni du'afa fa innama turzaquna wa tunsuruna bi du'afikum. Cintailah, bantulah, tolonglah orang-orang yang lemah karena kalian, kata Rasul, ditolong dan diberi rezeki karena ada orang-orang lemah di sekitar kita, gitu ya, itu. Nah, jadi keberadaan saudara-saudara kita, boleh jadi tetangga-tetangga kita yang tidak mampu ya, begitu. Itulah sebenarnya jalan rezeki kita, gitu ya. Cuma Allah ngasihnya lewat kita, gitu kan, gitu ya, tidak lewat mereka langsung, gitu. Maka tidak boleh merasa sombong sebagaimana Qarun ya, di dalam Al-Qur'an mengatakan innama utitu ala ilmin, kan gitu ya. Saya itu bisa begini karena saya ahlinya, saya jagonya, saya pinter, saya punya skill gitu ya. Saya ya begitulah ya gitu ya, menisbahkan kepada diri. Kata Allah, kata Rasul Muhammad, innama tunsaruna turzaquna bidu'afaikum. Karena kita diberi rezeki, ditolong, dibantu oleh orang lemah di sekitar kita, wajar kalau kita bersyukur. Kang Abar aja dulu ketika kecil kan sering banyak tuh tetangga yang ngedoain, betul tidak? Jang Abar badai kamana, badai ngaos di Garut kan gitu. Ini aku mah didaulkan sing jadi jelma jujur kan. Jadi jelma sukses, betul tidak? Itu kan jadi ditolong itu tidak harus mohon maaf dengan yang kebayang oleh kita. Mendoakan, betul tidak? Ya, betul tidak? Membantu ya gitu ya. Banyaklah yang. Makanya wajar kalau kita dalam hidup ini berbagi, peduli, terutama kalau harta kita sudah sampai nisab kan gitu ya. Di situ ada zakat yang Allah juga tidak besar ya memintanya, hanya 2,5% dari harta kita, kecuali untuk pertanian yang 5-10% ya, atau harta rikaz yang karena itu mah effort kita atau apa yang kita lakukan itu tidak terlalu banyak, wajar jika zakatnya lebih besar 20%. Tapi intinya adalah kita harus peduli, kita harus berbagi, kita harus menyisihkan sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita, karena itulah jalan keberkahan terkait dengan harta kita. Begitu Kang Abar sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, pengantar yang luar biasa. Kalau bahasa orang Garut mah mecut ke dari pribadi nih Ustadz. Jadi biasanya kalau misalkan kita mencari harta mungkin Ustadz ya, lewat bekerja, berdagang, dan lain sebagainya. Mungkin sebagai contoh, Abar sebagai kepala rumah tangga begitu Ustadz ya. Jadi kalau misalkan Abar bekerja, istri tidak bekerja, kemudian ada anak begitu Ustadz ya, yang Allah titipkan kepada Abar, rasa-rasanya suka ada begitu Ustadz ya. Oh ini hasil keringat saya nih sebagai kepala rumah tangga. Padahal hakikatnya Allah memberikan rezeki itu untuk Abar
untuk istri, untuk anak-anak juga begitu Ustaznya. Ya, Tapi untuk tetangga diwakilkan juga gitu. kabar yang tidak mampu, Oh awas iya, ya. iya. Kalau ternyata itu bukan hanya untuk pribadi Abar aja ternyata Ustaz ya, tapi itu Betul, titip betul. juga untuk rezekinya istri, anak dan sebagainya. Bahkan mungkin Ustaz ya tadi sampai sama Ustaz, Allah yang berikan rezeki, kemudian juga Allah juga yang menitipkan ada sebagian begitu Ustaz ya. Sebagian yang dititipkan kepada kita itu rezeki kaum duafa mungkin fakir miskin sebagainya. Sehingga tadi analogi Ustaz luar biasa, kalau kita bisa menanak nasi, kalau misalkan di dalamnya masih ada serai begitu Ustaz ya. Nah itu mungkin ya Ustaz ya yang harus disiapkan sama kita supaya tidak ada serehnya beras semua begitu Ustaz ya, supaya enak nasinya dimakan pas kita makan seperti itu. Mudah-mudahan ini sebagai pengingat kita Ustaz ya, supaya jangan sampai sombong begitu, bahwasanya setiap aktivitas, kemudian hasil usaha kita, hasil pikiran kita, hasil banyak link kita sehingga menghasilkan harta yang banyak di dunia ini gitu Ustaz ya, sehingga tidak mengeluarkan begitu, tidak mau mengeluarkan malahan begitu Ustaz. Sehingga azab Allah sangat pedih yang tadi sampai Ustaz sampaikan, Masya Allah. Izin Ustaz ini menarik juga sebelum ada yang bertanya, saya juga pengen bertanya Ustaz sambil diskusi kita. Jadi kan Allah ini luar biasa nih menitipkan rezeki kepada kita, terutama tadi tentang bagaimana perhitungannya sampai 2,5%, ada juga sampai 20% begitu saja kalau misalkan harta temuan begitu. Nah kalau misalkan Ustaz, Abar pernah ditanyakan oleh salah satu donatur nih Ustaz, konsultasi ketika bersilaturahim ke rumah-rumah begitu Ustaz, untuk mengajak donasi zakat infak sedekah maupun menawarkan program-program yang ada di lembaga DT Peduli begitu Ustaz. Ada yang menanyakan kalau misalkan Kang Abar, bagaimana nih kalau misalkan saya bersedekah tapi dari harta haram begitu Ustaz? Apakah amalan kita diterima atau enggak begitu Ustaz izin? Baik. Kan ada hadis yang riwayat Imam Muslim kalau tidak salah ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, man tasaddaqa, barang siapa bersedekah ya bi'adli tamrotin, sekira 1 butir kurma, min kasbin thayyibin, dari hasil usaha yang halal, wala yataqabbalullahu illa thayyiba, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari harta yang halal. Nah, gitu. Jadi sedekah itu harus dari yang halal. Kalau yang dari yang haram, maka tidak akan jadi amal soleh, paling hanya jadi kebaikan di hadapan manusia yang lain. Tapi di sisi Allah tidak ada nilainya, ya begitu. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari yang lain kan, la tuqbalu shadaqatun min gulul, tidak akan diterima sedekah dari harta gulul. Gulul itu hasil korupsi, ya, hasil yang diharamkan gitu ya itu. Itu tidak akan diterima oleh Allah. Makanya ibadah zakat, ibadah sedekah, infak, wakaf ya yang terkait dengan harta, itu sebenarnya trigger dari Allah agar kita sebagai seorang muslim berhati-hati ya, sangat berhati-hati dalam menyebut rezeki kita, jangan sampai ada yang haram di situ gitu. Sebab kalau dapat yang haram dimakan jadi dosa, disedekahkan tidak jadi kebaikan. Kan kata Allah ya, kalau orang memakan harta yang haram itu lukmah ya, satu suapan saja, fannar aula biha, neraka lebih layak tuh bagi perut yang memakan dari sesuatu yang haram ya. Ketika disedekahkan tidak jadi kebaikan. Lantas buat apa kalau kita capek-capek berbisnis, capek-capek bekerja, tapi bisnis kita dengan cara yang haram, bekerja kita melakukan yang haram, maka itu tidak akan bisa menjadi kebaikan bagi kita ya, begitu. Dimakan dosa, disedekahkan tidak jadi pahala kan gitu ya. Nah itu yang tentu rugi sekali begitu ya. Nah, makanya harus betul-betul berhati-hati begitu ya dalam kita menjemput rezeki. Terutama bagi kita nih, bagi para suami ya begitu, yang karena kita tahu nafkah itu kan kewajibannya dari suami, istri kan tidak wajib menafkahi ya. Kalau istri itu ikut serta dalam membantu keuangan rumah tangga, itu sedekah dari istri bagi kita nih, bagi suami yang seharusnya itu kewajibannya. Nah, suami itu harus betul-betul sekali apik ya dalam kita menjemput rezeki. Jangan sampai ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam perut kita, masuk ke dalam perut istri dan anak-anak kita gitu. Itu Kang Abar. Baik. Masya Allah, menarik nih Ustadz tentang nafkah nih Ustadz ya. Jadi tadi yang wajib mencari nafkah atau memberi nafkah adalah suami Ustadz ya.
misalkan tadi Ustaz, kalau misalkan nih seorang suami ketika mencari nafkah dengan cara yang tidak baik begitu Ustaz, dari haram gitu ya, melakukan yang haram begitu, itu kan bawa ke rumah tuh Ustaz. Dibawa ke rumah Ya, hartanya, misalkan hasil usahanya yang mungkin dari tidak yang baiknya, dibawa ke rumah, kemudian diberikan kepada anak istrinya begitu Ustaz. ya. Nah, itu kan dari sumber yang haram Ustaz ya. Nah, itu yang dosanya suaminya atau seluruh keluarganya Ustaz, izin punten. Suami, suami yang Suami. paling berdosa. Kalau istri, dia diperbolehkan untuk memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan karena la yukallifullah nafsan illa usaha kan itu Allah dibebani seseorang kecuali ya sesuai kemampuannya. Jadi kalau istrinya nggak punya penghasilan, anak-anaknya nanti kelaparan gitu ya gara-gara suaminya membawa yang haram ya menjaga jiwa itu lebih penting kata para ulama. Maka boleh dia memanfaatkan sebatas kebutuhan yang sangat mendesak, nah gitu ya itu. Tapi kalau misalkan suaminya tidak apa menyembunyikan, istri mah tidak tahu, misalkan itu ya, suaminya Ya. suka bilang aja ini dari baik halal-halal gitu, tapi istrinya mah tidak tahu, sudah nanyain, sudah apa begitu ya. Husnudon misalkan istri kepada suami itu dosanya di suami semuanya. Kalau ya begitu ya, istri mah walaupun makan banyak tidak dosa. Tapi kalau dalam yang tadi mah kan istri tahu bahwa pekerjaan suaminya itu yang haram, yang Wajib haramnya tolak begitu Ustaz ya. tapi yang haramnya ini mohon maaf, yang haramnya itu ya haram secara fikih tapi di masyarakat masih dianggap pekerjaan baik misalkan gitu kan ada yang begitu ya. Nah itu Oh, mah ada contohnya Ustaz, izin seperti apa? ya misalkan mohon maaf bekerja di tempat-tempat yang haram ya Oh, begitu. Nah, begitu ya. Nah bisa sampai disebutkan begitu ya itu begitu ya. Nah di situ istri hanya boleh memanfaatkan keperluannya, dia tidak boleh berlebih. Selalu jadi kalau memanfaatkan berlebih tetap haram karena dia tahu itu adalah haram. Begitu ya. Begitu. Masya Allah. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang masuk nih Ustaz, pertanyaan dari sahabat-sahabat penyimak MK Pagi di kesempatan pagi hari ini. Tapi izin Ustaz, penasaran juga nih Abar Ustaz. Rata-rata kan ketika kita menghitung zakat nih Ustaz, harus tahu dulu tentang arti juga Ustaz ya. Apa itu Ya. zakat mal, begitu Ustaz ya, zakat fitrah, yang membedakannya seperti apa, begitu Ustaz. Dan juga kan ketika zakat mal, itu kan zakat harta kita Ustaz ya, yang mungkin sumbernya berbeda-beda Ustaz. Harta ini kan bisa identik dengan tabungan begitu Ustaz ya, kemudian juga dengan profesi begitu, kemudian juga ada punten misalkan ada zakat emas begitu Ustaz, simpanan kita misalkan. Ini apakah diakumulasikan nanti pas perhitungannya atau misalkan dipisah-pisah gitu Ustaz. Misalkan tabungan, deposito, kemudian juga emas, kemudian dari profesi kita itu seperti apa Ustaz, izin? Ya, kalau kita bicara zakat kan zakat itu adalah at-ta'abbud ya. Ta'abbud ilallah, beribadah kepada Allah bi ikhraji haqqin wajibin maqsudin syar'an, dengan cara mengeluarkan hak khusus secara syariat min malin maksus, dari harta yang khusus. Tidak semua harta kena kewajiban zakat ya. Contoh kalau harta yang untuk dililqin ya, untuk kita gunakan, kita manfaatkan, itu tidak ada zakatnya. Tapi kalau listismar itu ada zakatnya begitu ya. Jadi kalau misalkan orang beli aset untuk dipakai tidak ada zakatnya walaupun nilainya mahal. Tapi kalau untuk diinvestasikan, misalkan beli tanah contoh ya, tujuannya untuk diperjualbelikan, yaitu ada kewajiban zakat ketika terjual. Tapi kalau tanah yang kita pakai untuk kebutuhan bikin rumah, kemudian suatu saat kita butuh karena kondisi keuangan kita sedang tidak baik, ada kebutuhan harus bayar kuliah anak dan lain sebagainya misalkan, atau misalkan ingin pindah rumah karena sudah tidak betah di lingkungan itu, sudah mulai bising, macet dan sebagainya, terjual, itu tidak ada kewajiban zakat, tetapi hanya sedekah saja. Karena memang tujuannya kan bukan investasi ya, begitu ya itu. Amin malil maksus ya, li ta'ifatin maksusatin. Zakat itu bagi kelompok-kelompok khusus, artinya asnafnya Allah sampaikan di surat atau ayat 60, bisyurutin maksusatin, dengan syarat-syarat yang khusus juga. Itu yang disebut dengan zakat gitu, Kang Abar ya, begitu ya itu. Maka kita mengenal ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal terkait dengan harta, kalau zakat fitrah terkait dengan jiwa dan badan gitu ya. Maka kalau zakat secara garis besar begini, kalau zakat fitrah itu berlaku bagi siapapun, orang kaya, orang miskin, selama dia hidup di bulan Ramadan dan hidup di awal bulan Syawal, ya begitu. Sedangkan kalau zakat mal tidak terkait dengan itu, tapi terkait dengan harta. Maka kalau orang memiliki kelebihan, memiliki harta sampai nisab,
dia wajib bayar zakat 2,5% misalkan begitu ya. Secara umum kita bicaranya, dan hanya berlaku bagi orang kaya karena sampai nisab. Kalau zakat fitrah mah mau kaya mau miskin gitu kan gitu. Dia selama memiliki kelebihan harta ya untuk bisa bayar zakat fitrah maka dia kena kewajiban. Kalau zakat mal harus untuk orang kaya saja begitu ya. Tu'khadhu min aghniyahim faturadu ala fuqarihim. Diambil dari orang kaya dibagikan kepada orang-orang fakir di sekitar mereka. Itu garis besarnya Kang Abad. Baik, Ustazah, syukran Ustadz. Alhamdulillah, makasih nih Ustadz, Masya Allah. Sebelum dari sahabat-sahabat penyimak MT pagi, tadi izin bertanya juga ya dari awal, Masya Allah. Baik, Ustadz izin, Insya Allah, ini izin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat penyimak dari MT pagi. Yang pertama, izin bertanya Ustadz, untuk zakat mal yang haulnya jatuh di bulan Ramadan, apakah juga harus dikeluarkan sampai akhir Ramadan seperti halnya zakat fitrah? Begitu Ustaz pertanyaannya. Ya, kalau haulnya itu tanggal 1 Ramadan, ya 1 Ramadan dibayarkannya segera, begitu ya. Jangan ditunda sampai akhir Ramadan. Itu ya sebenarnya kewajibannya begitu Kang Ambar. Jadi kalau misalkan haulnya per tanggal 5 Ramadan, per tanggal 10 Ramadan, ya paling di tanggal itu dikeluarkannya, begitu ya. Paling ditunda 1-2 hari, mungkin karena harus menghitung dan sebagainya, masih wajar, begitu ya. Tapi tidak boleh ditunda terlalu lama, begitu ya. Karena Rasulullah SAW dulu juga beliau habis sholat asar itu kalau tidak salah habis sholat asar tiba-tiba Rasul ya takhadar benas lewat di pundak-pundak para sahabat langsung ke kamar Rasul ke rumah Rasul langsung balik lagi. Kemudian para sahabat terakhir Rasul kenapa ini cepat-cepat banget gitu dari habis salam tidak zikir dulu tapi langsung ke rumah kata Rasul dukir tuh indah tibran. Aku teringat tadi ada titipan terkait emas begitu yang aku belum bagikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya begitu. Jadi artinya prinsip zakat adalah kalau sudah sampai nisab segera untuk dan haul ya segera untuk ditunaikan, jangan ditunda-tunda begitu ya itu. Kalau misalkan bisa hari itu juga tanggal 1 dibagikannya itu jauh lebih baik begitu ya itu. Jadi poinnya pastikan disegerakan begitu Ustaz ya, kalau misalkan sudah tadi nisab begitu sudah mampu dan batasnya sudah masuk ya disegerakan, jangan ditunda-tunda begitu Ustaz ya. Baik Ustaz, terima kasih. Pertanyaan yang kedua Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten izin bertanya Ustaz, jika suami tidak punya penghasilan, kalaupun ada tidak cukup untuk membayar zakat fitrah, apakah istri boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarga? Boleh ya, itu suami istri yang luar biasa baik ya gitu ya, itu amalnya besar. Cuma suaminya nanti kalau ngedut itu dosa ya gitu, kecuali misalkan mohon maaf ya suaminya sakit-sakitan kan, betul tidak kan, kita juga sering mendapati begitu ya kondisi demikian, suaminya sakit-sakitan tidak bisa bekerja tapi istrinya luar biasa ya menurut Ustaz. Ketika suami sakit-sakitan itu ya memposisikan sebagai kepala rumah tangga yang harus menjemput rezeki ya begitu ya itu, sehingga tanda kutip rezeki suami itu bergantung kepada tanda kutip ini ya kepada istrinya begitu ya itu. Di situ istri pasti pahalanya besar ya Allah Subhanahu wa taala karena melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan kewajibannya begitu ya itu. Nah, itu akan dapat pahala yang besar. Nah, termasuk juga membayar zakat fitrah atas nama suami yang sakit itu selalu dapat pahala begitu ya itu. Mudah-mudahan kalau yang menyimak MK pagi ini ada yang dalam kondisi demikian, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan keluarganya ya, sehingga mudah-mudahan bisa lebih bisa memberikan ya yang menjadi kewajibannya ya begitu ya itu. Masya Allah, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Baik, pertanyaan yang ketiga Ustaz. Ini dari sahabat kita juga, izin bertanya Ustadz, bagaimana menjakati tabungan pendidikan? Jadi kan kalau misalkan di perbankan itu ada fasilitas kemudahan Ustadz ya, misalkan untuk pendidikan ada, untuk investasi ada, begitu Ustadz ya. Nah ini pertanyaan dari sahabat kita dari penyimak MK pagi ini tentang tabungan pendidikan. Apakah selama bulan terpakai gitu Ustadz untuk zakatnya tetap harus dijakati setiap tahun? Kemudian pertanyaan yang keduanya, bagaimana kalau misalkan untuk zakat bagi pensiunan PNS begitu Ustaz? Ada dua pertanyaan yang masuk. Ya.
Yang pertama terkait zakat zakat atas tabungan pendidikan. Ya, selama harta itu sampai nisab 85 gram emas dan dimiliki 1 tahun, maka ada kewajiban zakat ya atas harta tersebut ya begitu. Dan dalam kepemilikan kita harta itu ya. Kalau menurut Ustaz sih tabungan pendidikan itu kan dalam kepemilikan kita. Tinggal dilihat aja apakah nisabnya sampai nisab dari 85 gram emas. Kalau sekarang mungkin sekitar 90 juta kurang sedikit. Tergantung harga emasnya sekarang. Kabar mohon maaf tolong dicek berapa sekarang harga emas per hari ini misalkan. Tinggal harga emas per hari ini yang dikeluarkan PT Antam gitu ya. Harga jualnya kita lihat berapa kali 85 gram emas gitu ya. Nah itu nisabnya. Kalau sampai di situ ya tetap ada kewajiban untuk kita membayar zakat begitu ya itu. Tapi kalau tidak ya tidak ada begitu ya itu penting. Yang kedua terkait pensiunan ya tergantung ya tadi kembali sama pensiunan itu berapa per bulannya begitu ya. Kalau ada kan pensiunan yang cuma dapat gaji pokok ya kemungkinan nggak mungkin itu ya nggak mungkin bayar zakat mal ya. Kalau hanya misalkan 5 juta ya begitu 5 juta atau misalkan cuma 6 juta kan ada kebutuhan juga harus ditanggung kan begitu ya itu Ustadz sih ngelihat kalau gaji itu ya sekira kalau kondisi sekarang ya kalau untuk di Jakarta misalkan untuk Jakarta itu ya minimal yang kena kewajiban Jakarta sekitar 12 jutaan per bulan itu gajinya ya 11 sampai 12 juta itu baru kena kewajiban zakat ya begitu jadi Islam adil ya jangan sampai ada mengatakan itu dolim zakat atas jasa itu enggak. Karena kita juga memperkirakan, para ulama mengatakan perkirakan juga kurangi dulu kebutuhan hidupnya. Cuma kan kalau bicara kebutuhan itu kan orang suka nambah-nambahin yang nggak butuh tuh. Makanya ambil yang paling makul, yang paling rasional. Maka di Indonesia ada istilah UMK, upah minimum kota kabupaten. Itu aja jadi pengurangan lah, begitu ya. Paling mudah ya, biar ngitung-ngitungnya gitu kan gitu. UMK Jakarta misalkan nggak tahu berapa sekarang 4 lebih, misalkan kalau 4 lebih, ya itu pengurangnya. Nah sisanya dikali 12 tambah gaji ke-13 sama THR nyampe enggak dengan total 85 gram emas ya begitu yang di sini katanya informasinya 1, berapa ini 1,1 tuh. Jadi kalau 1,1 itu berarti sekitar berapa tuh 93 juta berarti ya 93 juta nisabnya ya setelah dikurangi kebutuhan ya kebutuhan bulanan begitu ya begitu Kang Mbak. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kalau untuk mengeluarkan zakat ini berarti diakumulasikan begitu Ustaz ya dari tabungan, kemudian dari tabungan harta misalkan Ustaz ya, diperbankan, kemudian juga pastikan juga di bank syariah begitu Ustaz ya. Kalau misalkan di bank konvensional pastikan dipisahkan dulu begitu Ustaz ya. Kemudian juga kalau di konvensional bunganya dipisahkan betul. Masya Allah. Kemudian sudah diakumulasikan apalagi bagi sahabat-sahabat nih yang menyimak punya usaha bisnis begitu ya, pakaian, maka harus juga dihitung pakaian yang masih ada di toko begitu Ustaz ya. Ini luar biasa hitungannya. Maka tadi kata Ustaz ada waktu jeda 2 harian begitu Ustaz ya untuk menghitung akumulasi berapa sih fixnya ketika kita harus mengeluarkan zakatnya begitu Ustaz ya. Ya, kalau misalkan kita butuh hanya beberapa hari lah ya wajar lah itu ya begitu. Tapi harus segera. Makanya baiknya idealnya pas kita tahu bahwa ini bakal apa istilahnya bakal besok itu sudah bakal bayar zakat dari sekarang sudah dihitung gitu ya. Ya kalau misalkan zakat perdagangan seperti Kang Abar sampaikan tadi, kita harus pertama lakukan stock of name dulu barang-barang yang ada di toko kita, gitu ya. Stock of name, kemudian hargakan dengan harga jual itu dikalkulasikan berapa, ditambah oleh apa? Ditambah oleh uang yang ada di cash kita dan uang di bank dari hasil usaha itu. Kemudian kalau misalkan ada tagihan yang bakal masuk, pasti masuk ya itu masukkan. Kalau belum jelas nggak usah, nanti di tahun buku yang ada saja. Dikurangi oleh apa? Dikurangi oleh kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo yang belum kita bayar untuk tahun berjalan. Misalkan cicilan ke bank, kalau misalkan modalnya kerjasama dengan pihak bank, misalkan begitu ya itu dikeluarkan. Ya, itu. Tapi ingat, yang dikeluarkan adalah yang dalam 1 tahun ya, 1 tahun catatan buku. Artinya gini, kita nih ke bank tuh baru nyicil 11 bulan nih, kan harusnya 12, nah berarti yang ke-12 kurangi gitu kan gitu.
Jangan yang ke-13 kan masuk tahun catatan tahun besok kan gitu ya itu ya. Kemudian gaji yang belum dibayarkan untuk 1 tahun. Berarti gaji bulan terakhir yang belum kita bayarkan. Kemudian juga misalkan listrik dan lain sebagainya ya gitu ya. Overhead cost ya biasanya begitu. Nah, itu kemudian dilihat tuh selisih antara yang tadi dengan yang barusan. Kalau ternyata di atas 93 jutaan kalau sekarang misalkan lebih, itu berarti kena kewajiban zakat 2,5% begitu. Baik, alhamdulillah, makasih Ustaz. Ada pertanyaan kembali Ustaz nih yang masuk. Pertanyaannya, bila kita ngajar tahsin Ustaz, tahsin Al-Quran, kemudian yang kita ajar mungkin baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak begitu Ustaz ya. Nah, memberikan infak di kaleng KPD. KPD itu apa ya? Mohon maaf. KPD kita. Misal Pada 2000. Gimana Ustaz? kepada kita. Oh, kepada kita KPD. Kepada kita, mohon maaf, Masya Allah. Apakah itu halal atau haram Ustaz katanya begitu? Ya halal ya, karena tidak ada apa ya penghasilan yang lebih baik kata sebagian ulama itu daripada mengajarkan Al-Quran ya begitu. Nggak apa-apa begitu ya, halal insya Allah ya begitu. Hanya saja yang membedakan yang kadang para ulama berdebat itu kalau ngasih tarif gitu kan ya, Oh, dipatok begitu saja. atau sekian gitu ya, itu yang menjadi persoalan di para ulama. Karena tarif penarif itu seolah tidak ikhlas gitu ya begitu ya, seolah-olah begitu, walaupun sebenarnya tidak dijamin tidak ikhlas, juga bisa saja ikhlas begitu ya begitu. Kalau ada yang memberi ya insya Allah nggak jadi masalah, silakan ya begitu. Halal insya Allah ya begitu. Halal ya insya Allah, alhamdulillah. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan kembali nih. Izin bertanya Ustadz, lebih baik kita berzakat berupa uang atau kebutuhan pokok katanya Ustadz? Ini ada Ya begini, kalau zakat mal itu adalah mana yang paling dibutuhkan oleh masyarakat ya begitu, zakat mal itu. Dan lihat juga apa istilahnya sisi positif dan negatifnya kalau kita ngasih uang atau barang begitu. Maksudnya gini, kalau ngasih uang itu ternyata membuat uang itu tidak banyak manfaatnya, kita juga tidak apa mungkiri ada orang kalau menerima zakat berupa uang itu digunakan untuk beli kuota, beli pulsa yang sebenarnya nggak penting-penting amat sih gitu ya. Kuota dipakai main game gitu kan gitu anak-anaknya misalkan, atau dibelikan rokok, atau nauzubillah ada juga yang kadang melakukan yang haram dipakai judi misalkan gitu ya, itu ya beli togel misalkan gitu ya, itu mah jangan, mending beli makanan. Sebab dengan makanan kemungkinan itu jadi berkurang. Nah, jarang sekali orang kalau dapat makanan dijual lagi gitu, jarang sekali. Walaupun ada saja ya begitu, walaupun ada saja. Begitu. Nah, itu. Tapi kalau untuk zakat fitrah memang kita tahu hadis Rasul kan so'an min to'amin, satu sok makanan dari Rasulnya gitu ya. Walaupun ada istiad-istiad dari Muawiyah kalau tidak salah, kemudian juga katanya dari sebagian sahabat, walaupun tidak disebutkan sahabatnya siapa saja, ada asumsi apa ditilai secara nilai apa dikonversikan gitu ya. Tapi karena Rasul sudah so'an min to'amin ya baiknya kita ngikutin apa yang menjadi ketentuan Rasul gitu aja. Makanya kalau lihat fatwa MUI yang terbaru tahun 2022 kalau tidak salah tentang zakat fitrah, di situ disebutkan memang dengan makanan begitu ya, itu ya dengan makanan pokok ya. Kalau kita tentunya beras ya begitu. Abah. Ya Ustaz. Jadi kalau untuk zakat fitrah dengan makanan supaya langsung dimakan begitu Ustaz ya. Kalau misalkan tadi zakat mal ada dua, disesuaikan dengan kebutuhan orang yang mau kita beri begitu Ustaz ya. Kalau misalkan butuh uang tinggal kasih uang gitu. Kalau misalkan butuh yang sekiranya terlihat misal pakaian atau misalkan yang lain sebagainya, atau misalkan bahkan makanan pokok, ya udah kita berikan makanan pokok kemudian diberikan. Ya, seperti gini Kang Abar, kalau ada orang datang ke kita yang tidak mampu kemudian bilang bahwa anaknya mau ujian belum bayar uang UTS kan gitu ya, atau uang kuliah ya kita kasihkan dari dana zakat karena memang itu fakir miskin ya, kita berikan itu kan berupa uang. Nah, bahkan kita transfer langsung ke lembaganya supaya apa? Supaya bisa yang melanjutkan pendidikannya. Kan itu. Nah,
Nah, itu kan kebutuhannya itu di situ ya, itu jangan minta minta biar kuliah dikasih botol kecap, dikasih minyak goreng, ya nggak pas kan di situ ya. Dia mintanya aja untuk pendidikan kan gitu gitu gitu. Nah, Baik. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan kembali nih Ustaz. Ini luar biasa pertanyaannya, cukup berbobot nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau rumah tanah yang dibeli tapi masih berhutang gitu Ustaz, masih ada dicicil begitu Ustaz, sedikit, misalkan berhutang sedikit atas rumah itu, apakah tetap dibayar zakatnya Ustaz? Izin. ya tadi kata Ustadz, rumahnya itu apakah rumahnya bilqinnya untuk kita miliki, kita pergunakan, atau rumahnya untuk diinvestasikan? Oh, niat di Kalau awal rumahnya begitu untuk Ustaz ya? nah, niatnya apa? Kalau niatnya untuk kita tempati ya tidak ada zakatnya. Tapi kalau rumah tersebut memang tujuan awalnya investasi, nanti kena zakat ketika terjual gitu kan gitu ya. Gitu. Karena kata para ulama mal itu ada yang kalau yang bisnis ada yang mutarobis, ada mudir katanya. Artinya ada orang yang jual beli itu cash flow-nya muter gitu ya, barang masuk keluar cepat gitu ya. Ada yang mutarobis, mutarobis itu ya nunggu nanti kalau terjual agak bagus terjual, nah baru dijual. Kayak rumah kan itu ada dua ya. Kalau di awal banyak penjualannya, tapi di akhirnya lama setahun, 3 tahun sekali, 2 tahun sekali baru terjual gitu kan itu. Nah, terjualnya ketika zakatnya ketika terjual saja begitu itu. Tapi sekali lagi kalau itu adalah rumahnya untuk kita pergunakan, kita manfaatkan, Islam tidak membebani kita untuk mengeluarkan zakat atas harta tersebut begitu ya itu. Begitu. Berarti poinnya pertama niatnya dulu Ustaz ya. Kalau Ya, misalkan kita beli tanah, beli aset, misalkan kemudian juga tabungan juga bisa Ustaz ya. Misalkan investasi logam mulia saat ini kan sedang ramai nih Ustaz ya, investasi di emas begitu ya. Yang mana mungkin kadarnya atau bukan mohon maaf kadarnya, ukurannya begitu saja ada yang 0, sekian gram begitu. Niatnya di awal seperti apa? Apakah mau investasi sebagainya? Kalau misalkan sudah nisab, sudah masuk begitu, wajib dikeluarkan zakat. Tapi tadi mungkin poin dari Ustaz, kalau kita bikin rumah atau misalkan bikin kontrakan niatnya bukan untuk disewakan begitu Ustaz, itu tidak kena ya zakatnya. Tapi kalau ya, misalkan kita bikin kontrakan dan sebagainya, intinya misalkan niatnya aset ini untuk diproduktifkan atau misalkan untuk dibisniskan berarti itu kena zakat begitu Ustaz ya. ya, Masya Allah. ya. Jadi kalau misalkan di Bandung bikin kontrakan 20 kamar, ya, Hmm. kemudian per kamarnya 1 juta setiap bulan, berarti Masya setiap itu dapat 20 juta Kang Abar itu, sama dengan direktur di bank gitu ya. Allah. Gitu ya. Makanya kalau ditanya Sebulan bisnis, Ustaz ya. ya, makanya dia Sebulan jawabannya apa? dikali setahun, Ya, Masya Allah. kalau ditanya apa bisnis properti, saya manajer properti ya. Ternyata juragan kos itu teh ya. Ya, juragan kos yang penghasilannya besar ya gitu. Nah, 20, nah itu berarti zakatnya adalah dari hasil kosan tersebut, kemudian kurangi cicilan yang tadi 20 juta kali 24 bulan berapa tuh Kang Abad? 240 juta ya. Gede banget betul tidak? Nyicil ke bank misalkan setiap bulan 10 juta, rupanya jadi 120 juta untuk cicilan bank. Berarti masih tersisa 120 juta. Ya, Nah, kemudian apa? Nah, kalau masih ternyata di atas nisab ya kurang apa? Zakatnya 2,5% begitu. Kita aja. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat penyimak MK pagi, Masya Allah. Jadi poinnya kalau misalkan rumah yang kita pakai untuk keluarga kita, kemudian kendaraan yang kita pakai untuk aktivitas kita sehari-hari itu tidak kena zakat begitu saja. Tapi kalau misalkan tadi untuk diproduktifkan gitu kan, kemudian dan sebagainya, maka itu insya Allah ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakatnya kalau sudah masuk nisab seperti itu. Baik Ustaz, Alhamdulillah nih ada pencerahan di pagi hari ini luar biasa. Selanjutnya Ustaz izin ada pertanyaan kembali. Apakah tabungan mudorobah, ini biasanya ada di perbankan syariah Ustaz ya. Ya. Apakah tabungan mudorobah yang ada di bank syariah bagi hasilnya termasuk riba atau tidak Ustaz izin? Ya, insya Allah tidak ya begitu, karena tentu di perbankan syariah eh, ada proses pengawasan dari Dewan Pengawas Syariahnya, kemudian juga investasi-investasi yang syariah gitu ya, yang dibenarkan begitu ya itu ya. Ya, harus husnuzan ya sama lembaga-lembaga yang punya label syariah begitu ya itu. Karena kan jangan sampai ada seolah-olah
bahasa umum di Maskat terdengar sama aja lah katanya, bank konvensional, bank syariah itu mah sama dengan bahasa Al-Quran, innamal bai'u mislu riba gitu ya. Itu orang-orang dulu juga begitu mengatakannya, padahal enggak Kak, ya begitu. Mungkin ada kekurangan di sana sini ya, namanya juga orang mulai berubah sebuah konsep ya begitu, itu ya masih ada kekurangan. Nah, di sana sini ya perbaiki, dikasih support, kita dukung, mudah-mudahan lama-lama semakin kokoh semakin kuat gitu ya. Yang tidak boleh itu umat Islam nyinyir terhadap ajaran agama sendiri gitu ya, menganggap bahwa itu adalah sama aja. Ya kalau menurut kita misalkan itu masih masih kurang, masih masih belum syar'i misalkan ya, ya silahkan datangi, kemudian ajak diskusi, harusnya bagaimana, kasih solusi ya, harusnya bagaimana begitu. Karena memang tentu agak berbeda mudoroba di zaman Rasul dengan mudoroba zaman sekarang, konsepnya begitu, ada beberapa yang berubah begitu ya itu. Nah, Ustadz begitu ya, cara memandangnya gitu ya itu. Eh, Apalagi ada kadang dengan bangganya mengatakan dosa orang yang di bank syariah 2 kali lipat daripada di bank riba, katanya karena ngaku syariah tapi tidak syariah. Nah, ini orang yang tidak paham sebenarnya kan. Saat itu kan hasil istihad. Kalau istihad itu pasti ada perbaikan-perbaikan, boleh jadi ya begitu ya itu. Maka ya harus kita support, kita dukung. Kelemahannya, kekurangannya, ya itulah yang harus menjadi kesempatan kita untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr kan gitu ya. Terus proses gitu. Dan ini juga kan aturan-aturan yang ada kan bukan hanya 1 orang 2 orang yang membikinnya, puluhan ulama, mungkin ratusan ulama yang ada di DSN MUI yang membuat fatwa-fatwa tentang akad-akad yang ada, kemudian adanya Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi transaksi yang ada begitu ya itu. Maka ya insya Allah halal. Sampai mohon maaf misalkan punten, kalau ternyata misalkan, dan itu Ustaz sebenarnya tidak berharap demikian dan mudah-mudahan tidak terjadi, ternyata ada yang haramnya, itu dosanya bukan dosa kita tapi dosa pihak banknya. Dan kan kita sudah milih akad syariah, betul tidak? La yukallifullah nafsan illa usaha. Sama seperti orang kalau misalkan begini, kalau pemahaman Ustaz ya, kalau orang makan minuman atau makanan, kemudian dia baca ingredientnya atau bahan bakunya semuanya halal. Dia makan aja. Apa ada label halal gitu ya? Dia makan aja. Ternyata setelah dia makan udah kenyang gitu, tiba-tiba dia baca informasi di situ ternyata kandungannya ada yang haram. Itu tidak dosa bagi dia saat itu, ya begitu. Kenapa? Karena dia tidak tahu kan begitu ya itu. Karena dia melihat kepada halnya gitu ya itu. Dan yakin menurut Ustadz, industri perbankan kita di syariah itu terus melakukan inovasi-inovasi terhadap akad-akadnya sehingga bisa sejalan dengan kebersihan gitu. Begitu ya. Jangan selalu ada kesan negatif di masyarakat ya. Cuma labeling saja. Nah, ini yang tidak boleh menurut Ustadz ya itu. Kadang umat Islam itu suka nyinyir terhadap saudara sendiri itu yang sebenarnya tidak boleh itu ya, betul tidak. Harusnya saling mendukung, saling mensupport, saling menguatkan. Ya, kalau ada kekurangan sana sini maka tidak boleh kita menjelek-jelekannya, tapi itu jadi ladang amal soleh untuk berdakwah. Harusnya kan begitu, ya begitu itu. Gitu Kang Abad. Baik Ustaz, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah masih banyak Ustaz pertanyaan dari sahabat-sahabat kita nih Ustaz. Izin bertanya, apakah zakat penghasilan, untuk zakat penghasilan, mohon maaf, untuk zakat penghasilan bagaimana perhitungannya? Apakah dihitung dari yang terkumpul di tabungan atau sesuai dengan besaran penghasilan tiap bulannya Ustaz? Apakah dihitung sampai haul dan nisab? Terima kasih Ustaz. Baik, jadi zakat penghasilan itu berarti kita mengakumulasikan ya, mengakumulasikan penghasilan kita selama 1 tahun. Kemudian dikurangi oleh kebutuhan kita setiap bulan berapa. Nah, lihat sisanya ada nggak menyampai nisab atau tidak. Kalau sampai nisab zakati 2,5%. Jadi misalkan kalau di ASN itu kan ada gaji, ada bonus juga ya, ada remunerasi mungkin ya. Kadang kalau jadi kepanitiaan juga ada penerimaan lain-lain, misalkan itu yang halal ya masukkan semuanya. Gaji ke-13, kemudian THR ya seperti sekarang itu masukkan, diakumulasikan semuanya. Nah, dikurangi oleh tadi kebutuhan bulanan ya begitu, yang wajar ya begitu. Nah, kalau sisanya masih terdapat sampai angka 85 gram emas,
nilainya ya kena zakat 2,5%. Walaupun di tabungannya kurang dari itu, Kang Abad. Di tabungannya cuma tersisa 30 juta misalkan dari 90 juta. Ya, kenapa? Karena kan dibelikan aset, dibelikan apa, kemudian terkadang mungkin pengeluarannya bukan kebutuhan tapi gaya hidup yang ditujukan, didahulukan kan gitu ya itu. Ya itu makanya para ulama beristiad ini sebenarnya tiada lain adalah untuk supaya terjadi distribusi yang adil dari orang yang kaya kepada orang yang tidak mampu begitu. Sebab kalau misalkan pendapatnya begini, gaji berapapun kalau habis nggak ada zakatnya, kan repot nih kalau orang gajinya 100 juta terus gaya hidupnya 120 juta. Padahal kata orang dia orang kaya gitu ya itu. Ya, itu sebenarnya ya. Jadi ini istihad ya dari para ulama supaya terjadi distribusi harta yang adil antara orang kaya dan orang orang apa orang kaya dan yang tidak mampu begitu Kang Abel. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jadi intinya kalaupun misalkan Ustaz ya, pastikan kalau anjuran dari Ustaz mungkin apakah kita mengeluarkan zakat ini dari hitungan dengan bruto atau dengan neto baiknya. Tadi kalau misalkan melihat dari Ustaz Ustaz sih secara fikihnya tetap harus dari neto ya, karena neto, jangan sampai zalim ya. mengikuti dulu ya Ustaz ya. Kurangi kebutuhan dulu. Tapi kebutuhan ini dikurangi kebutuhan itu yang betul-betul kebutuhan kita, jangan sampai dari yang keinginan begitu Ustaz, misalkan belanja sebagainya, tapi yang intinya dikurangi kebutuhan. Jadi dari Ustaz tadi netonya bersihnya berapa begitu saja insya Allah. Nah, kalau soal pembayarannya mau ditakjil, artinya didahulukan setiap bulan atau nanti di akhir, itu memang tidak jadi masalah ya. Ditakjil karena boleh jadi untuk meringankan, misalkan supaya tidak terakumulasi jadi lebih besar sehingga ada perasaan sayang gede banget nih zakatnya jadi nggak jadi ya begitu itu. Nah, kalau misalkan ditakjil 500.000 per bulan kan, insya Allah sekarang setahun jadi 6 juta tuh zakatnya. Tapi kalau langsung 6 juta terkadang tidak siap itu ngelihat uang gede mah. Ya, aduh, nih 6 juta ya mending belanja aja. Nah itu makanya ditakjil supaya tadi tidak memberatkan gitu, Pak. Tapi tetap di akhir harus ada penghitungan ulang begitu gitu. Baik. Ini ada dua pertanyaan Ustaz. Asnaf zakat mal apakah sama dengan asnaf ini sama ya? Asnaf zakat fitrah mungkin ya maksudnya. Asnaf zakat fitrah apakah sama dengan asnaf zakat mal? Kemudian pertanyaan kedua, jika ada rumah ingin dijual Ustaz, tapi sampai 3 tahun ini belum terjual. Selama belum terjual rumah tersebut dikontrakan yang dibayarkan setiap 6 bulan sekali, apakah harus dikeluarkan zakat juga Ustaz? Misalnya zakat malnya. Ya kalau asnaf zakat ya sebenarnya sama aja ya zakat mal dengan zakat fitrah itu, walaupun di zakat fitrah fokus lebih utamanya sekali ya. Jadi walaupun zakat mal fokusnya fakir miskin sama, tapi kalau di zakat fitrah itu fokus utamanya sekali. jadi betul-betul ya ditekankan gitu saja ditekankan untuk fakir miskin karena kan dalam hadisnya juga makan di rumah sakit gitu kata Rasul, memberi makan bagi orang miskin. Jadi itulah yang harus menjadi fokus utama begitu ya itu. Kemudian yang terkait dengan rumah ya begitu ya. Kalau rumah dijual kan tadi kata Ustaz, niatnya dulu apa? Kalau itu hanya sekedar bukan investasi, tidak ada kewajiban zakat. Kalau disewakan tergantung nilai sewanya. Kalau nilai sewanya 6 bulan itu misalkan 100 juta ya pasti ya kena kewajiban zakat karena sampai nisab itu ya. Tapi kalau cuma 7 juta per tahun ya nggak akan mungkin kena zakat ya gitu karena nilainya juga tidak besar, tidak signifikan, tidak sampai nisab gitu ya itu. Jadi besaran sewanya berapa gitu ya itu yang dibayar per 6 bulan itu. Nah, kalau rumah-rumah kan menurut Ustaz rumah itu ya 50 juta per tahun itu udah sangat besar dan mewah itu 50 juta ya. Itu kalau cuma berarti tidak akan sampai nisab tuh 50 juta itu ya begitu ya. Kecuali kalau tadi kata Ustaz kos-kosan ya kos-kosan 50 kamar. Kalau rumah kan satu rumah betul ya. Kalau kos-kosan dihitung per kamarnya gitu ya. Begitu per bulan lagi ya. Kalau rumah kan dihitungnya per tahun biasanya. Jarang yang besar sekali walaupun ada aja yang besar tuh ya, tapi jarang sekali gitu ya itu. Rata-rata di Jakarta itu atau mungkin di perumahan-perumahan itu mungkin kisarannya 50, 70, 80 juta per tahun misalkan. Kalaupun ada yang lebih besar itu nyampe nisab ya baru kena kewajiban zakat. Kalau masih di bawah nisab tidak ada kewajiban zakat. Itu aja. Baik, alhamdulillah. Enggak terasa Ustaz
Tinggal 5 menit lagi nih Ustaz, Masya Allah. Saya izin bacakan 2 pertanyaan, nggak apa-apa Ustaz? Silakan. Itu masih ada pertanyaan yang lainnya, tapi karena waktu juga Ustaz terbatas. Baik, izin bertanya Ustaz, kalau barang dagangan kita belinya pakai uang pinjaman nih Ustaz, apakah Ya, kena zakat atau tidak? Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau pendapatan yang 2 tahun lalu itu sudah dijakatkan katanya Ustaz, dan sekarang menjadi tabungan, apakah tabungan tersebut dijakatkan lagi tahun ini atau gimana Ustaz? ya. Kalau yang tabungan itu sudah tersimpan setahun dan bukan di tahun berjalan dengan zakat yang kita zakati sebelumnya, ya ada kewajiban zakat ya begitu. Jadi misalkan tadi gaji sudah dicicil gitu kan, setiap tahun zakatnya di akhir tahun sama nisab tuh tabungannya nggak ada kewajiban zakat. Tapi kalau itu disimpan baru tahun depan masih sampai nisab ya ada zakat 2,5% gitu itu. Hmm. Itu Kang Abad ya. Yang kedua terkait dengan tadi jual beli, kemudian barangnya, pemodalnya minjam ya tetap ada kewajiban zakat. Berarti cicilan itu menjadi pengurang, pengurang dan jumlah nisabnya. Apakah sampai nisab tidak dengan pengurangan cicilan yang tadi kita sudah diskusikan ya, gitu ya itu. Silakan aja dikurangi berapa cicilan selama 1 tahun. Nah itu pengurang untuk nilai apa nilai harta yang kena kewajiban zakat begitu Kang Abad. Baik, Alhamdulillah. Ini pertanyaan juga yang sudah diulang-ulang juga ada Ustadz ya. Tapi izin terakhir mungkin Ustadz, mohon maaf nih. Ini luar biasa nih. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika meminjamkan uang dengan akad ikut tanam saham? Meminjamkan uang dengan niat apa dengan akad tanam saham. Jadi setiap bulan itu menerima keuntungan selama uang belum diganti, tetapi peminjam tetap harus mengembalikan uang pinjaman secara utuh. Ini riba atau tidak Ya Ustaz nih? riba lah itu mah ya begitu riba. Riba. Oh, Jadi Masya Allah. kalau returnnya pasti kemudian meminjamkan ada kelebihan kan kalau qardin jarnapan bahwa riba. Setiap kaidahnya begitu, setiap pinjaman yang mendapatkan kemanfaatan dari situ dipersyaratkan di awalnya, maka itu adalah riba hukumnya. Begitu Kang Abad. Insya Allah, Alhamdulillah. Nampaknya dari pertanyaan yang saya rekap ini, Alhamdulillah sudah terjawab juga sama Ustaz Danuddin, sehingga sudah saat ini kita memberikan informasi bagi ayah bunda, bapak ibu semuanya, yang tadi mungkinnya bertanya, mohon maaf sekali belum bisa kami bacakan satu persatu karena juga ada pertanyaan yang sudah dikupas sama Ustaz Nudin atau dijelaskan. Sehingga mudah-mudahan nanti secara detail ayah bunda juga bisa langsung konsultasi kepada rekan-rekan di DT Peduli ya, dari DT Peduli dengan menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813 1712. Dan juga sahabat-sahabat para penyimak MB Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin saya share screen sebagai informasi tambahan buat ayah bunda semuanya. Sudah nampak Ustaz? Ya, sudah. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai informasi tambahan bagi ayah bunda yang hari ini mungkin ya, di 4 hari terakhir mungkin ya, yang belum menunaikan zakat fitrah atau zakat mal dan sebagainya. Mudah-mudahan DT Peduli menjadi jalan kebaikan buat ayah bunda atau dipilih sebagai lembaga untuk menitipkan zakat mal, zakat fitrah, fidyah dan sebagainya. Ayah bunda semuanya. Sehingga insya Allah kita akan bantu ayah bunda untuk mendistribusikan titipan zakat fitrahnya dari ayah bunda semuanya. Nah, insya Allah ini nominalnya sudah ada ya untuk zakat fitrah, zakat mal. Kalau zakat fitrah kemarin sudah disampaikan, untuk zakat mal ini 2,5% Ustaz ya. Kemudian juga untuk zakat fitrah ini sudah kami tampilkan di layar Zoom ayah bunda semuanya. Silakan bisa langsung transferkan ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 9255371800 atas nama DT Peduli. Kemudian jangan lupa ya bunda semuanya untuk mengkonfirmasi ketika sudah transfer donasi baik itu zakat fitrah, zakat mal, fidyah ke call center DT Peduli di 0813 17 12 17 12. Kemudian juga ada informasi tambahan juga. Izin. Oke. Berikut mungkin untuk informasi pembayaran fidyah juga ya, Ustaz. Alhamdulillah
DT Peduli juga menerima titipan fidyah dari ayah bunda semuanya. Insya Allah untuk di DT Peduli per satu harinya itu di angka 20.000, ini harga minimal. Kemudian dikalikan berapa hari untuk puasanya ditinggalkannya begitu ya. Kemudian silakan bisa langsung transferkan ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 9255 372 900 atas nama DT Peduli. Kemudian juga ini sebagai pengingat buat kita semuanya, ternyata dosa besar jika sengaja tidak membayar zakat padahal sudah mampu. Nah, mudah-mudahan kita semua, sahabat-sahabat yang menyimak di MK Pagi kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menunaikan kewajiban, terutama zakat fitrah, dan sebagainya. Mudah-mudahan harta ataupun rezeki yang telah kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan dengan pahala yang berlipat dan lebih berkah insya Allah. Demikian mungkin ayah bunda sebagai informasi, dan juga tadi saya sampaikan bagi ayah bunda yang masih ada pertanyaan mungkin ya di momentum hari ini belum bisa kami bacakan, bisa langsung konfirmasi atau bertanya langsung ke call centernya DT Peduli. Insya Allah nanti akan dibantu oleh tim dari DT Peduli. Di nomor untuk call centernya di nomor 0813 17 12 17 12. Baik ayah bunda, mohon maaf lahir batin, nampaknya sudah jam 7 lebih 2 menit, Masya Allah. Barangkali ada closing statement dari Ustadz Alinuddin. Kepada Ustadz. Ya, bagi saya Ustadz, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah agar bisa menaikkan ibadah harta kita, bisa menjadi jalan mendapatkan keberkahan, dan juga mudah-mudahan akan meringankan hisaban kita di akhirat nanti. Demikian Kang Ambar, terima kasih ayah bunda semuanya, terima kasih semua sahabat MG Pagi. Mudah-mudahan kita besok bertemu lagi di 4 hari terakhir di Ramadan tahun sekarang. Mohon izin ya, mohon undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Masya Allah, mudah-mudahan Ustaz senantiasa sehat walafiat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah ya bunda, tak terasa sudah 1 jam kita menemani ayah bunda semuanya di acara program konsultasi zakat bersama DT Peduli. Mudah-mudahan apa yang kita terima hari ini, baik itu ilmu, motivasi dari guru kita, Ustadz Alinuddin Anwar LC selaku Dewan Pengawasnya, mudah-mudahan mampu kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, tak terasa kita tiba di penghujung acara. Oleh karena itu, mari kita tutup acara program konsultasi zakat ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abar undur pamit, mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.